dari awal idenya ini muncul dan tujuannya ini apa, dan kemudian bagaimana dengan ada tudingan bahwa ini politik, ada yang menyesalkan juga seperti Ketua MUI tadi. Buat apa lagi, ini kan udah selesai. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa astaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu al-ayah. Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Pak Karni dan juga para narasumber dan seluruh yang hadir di studio maupun pemirsa TV One di mana saja, penggemar ILC. Alhamdulillah kami sebagai panitia, sekretaris panitia pelaksana Reuni Akbar 212 dan juga Maulid Nabi Muhammad SAW, pertama mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya, sebanyak-banyaknya kepada seluruh publik di Indonesia, baik yang pro maupun yang kontra terhadap acara kemarin. Alhamdulillah dengan perdebatan yang rame, umat banyak yang datang ya, karena ya begitulah orang Indonesia ya, ingin selalu tahu ada apa ya. Karena itu kami sekali lagi pertama adalah mengucapkan terima kasih. Kemudian yang kedua, ini Reuni Akbar 212 ini memang sudah lama terpikir Bang Karni, khususnya pada saat saya pergi haji ke Tanah Suci kemarin, ketemu dengan Habib Rizik Syihab, ya sempat bincang-bincang juga tentang Reuni Akbar 212 ya. Bahkan saya juga sudah bikin film untuk ngundang, cuma sampai hari ini belum sempat terpublikasi karena saya lupa filenya ada di mana. Tapi karena Pak Karni, TV One dan seluruh media sudah membantu, ya alhamdulillah ya, banyak yang datang walaupun mungkin jumlahnya masih ada perdebatan, tapi yang pasti memang nggak ada yang tahu. Yang pasti Monas penuh, jumlahnya jutaan orang. Kalau ada yang nggak percaya silakan hitung sendiri ya. Nah kemudian kalau ditanya kenapa sih ada reuni, jadi sebenarnya dua acara kita gabungkan ini Pak Karni. Jadi Maulid dan reuni. Maulid tepat bulan Maulid ya, 13 Rabiul Awal kemarin. Kemudian reuni 212, ada yang mengatakan bahwa kok pakai reuni, emangnya sekolah? Iya, bagi kita alam ini memang sekolah. Jadi sekolah itu tidak hanya di sekolahan, jadi belajar tidak hanya di sekolahan. Bahkan ada pepatah bahwa madrasatul ula, ibu itu adalah sekolah yang pertama. Oleh karena itu lapangan Monas kita jadikan sekolah untuk menunjukkan persatuan dan kesatuan umat dan bangsa Indonesia ini, untuk melaksanakan firman Allah, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu, berpegang teguhlah kalian kepada tali Allah Tuhan yang Maha Esa semuanya, wa la tafarraqu, jangan bercerai-berai ya. Dan oleh karena itu undangan kami kemarin itu terbuka, siapa saja boleh datang. Saya masih ingat Pak Marsudi Suhud ini, malam sebelum acara saya bilang semua kami undang. Yang nggak kami undang itu cuma pengacau dan provokator, itu nggak kami undang. Masih ingat Pak Marsudi ya saya kira ya. Nah jadi kita undang semua, dan yang hadir alhamdulillah tidak hanya yang muslim. Ada Lio Sungkarisma, saya lihat di atas panggung, ada juga beredar di medsos Mbak Agnes ya, Marcelia atau apa itu, Marcelina ya kalau nggak salah ya. Dan suasana Pak Karni alhamdulillah ya, Pak Marsudi juga bahas sama siapa itu kemarin, Pak Mas Henry Prasetyo ya, bahwa sebelum-sebelumnya itu selalu hujan, angin, bahkan ada yang roboh, bahkan sampai beredar di medsos. Nah ini 212 tidak diridhoi oleh Allah karena belum apa-apa sudah ambruk ya. Padahal nggak ada yang ambruk sebenarnya. Dan pada hari hanya subhanallah yang biasanya hujan itu tidak ada hujan. Tapi juga anget sedikit ya, kemudian adem lagi. Nah sampai selesai adem, dan suasana yang hadir juga adem semua. Makanya saya heran kalau di medsos atau di luar area itu kok panas, itu saya heran lah kenapa nggak datang tuh. Kalau datang insya Allah adem semua gitu kan.
Nah kemudian ditanya tentang politisi, ya saya ingat malamnya saya sama Pak Marsudi sama Mas Henry ditanya, ini banyak yang apa istilahnya bahasa agamanya suudzon, bahwa acara ini sangat politis. Saya bilang ini acara maulid, ini acara senang-senang aja, tasakuran. Karena 212 tahun yang lalu itu belum pernah terjadi sebelumnya bersatunya umat, jutaan umat ngumpul di Monas dari berbagai madhab. Yang sebelumnya ini berantem nih, madhab ini madhab itu ya, antara kunut dengan tidak kunut, talqin tidak talqin, maulid dengan tidak maulid itu berantem. Nah tapi 212 tahun yang lalu itu semua kumpul tumplek blek istilahnya bahasa Jawanya. Ya itu yang kita syukuri dengan reuni kemarin itu. Jadi reuni kemarin itu sebenarnya nuansanya adalah lebih pada nuansa bersyukur atas kejadian tahun yang lalu. Nah bersyukur ini kan perintah agama. La in syakartum la azidannakum al-ayah. Kalau kalian mensyukuri nikmatku kata Allah, maka akan aku tambah nikmatku. Nah kita berharap dengan acara reuni kemarin sebagai tasyakuran, Allah menambah nikmatnya. Oleh karena itu kita ambil tema merawat energi Al-Maidah untuk kebangkitan umat demi kejayaan NKRI. Nah kita memohon pada Allah agar kita dengan syukur kemarin ditambahkan nikmat Allah. Semoga umat tambah bangkit, umat tambah bersatu, dan bersatunya adalah rahmatan lil alamin dan menjadi penopang utama bagi kejayaan NKRI. Nah, jadi di mana salahnya? Apa salahnya? Nah, kemarin juga saya ditanya atau diminta komitmen lah oleh pengamat politik. Pak Ustadz besok kalau ada, karena ini acara agama tapi banyak tokoh politik yang hadir termasuk Pak Fahri, Pak Fadli, rencananya juga Ketua MPR mau hadir ya tapi kemarin nggak hadir. Wakil Ketua MPR ya Pak Hidayat hadir. Kemudian saya ditanya, bisa nggak panitia punya komitmen kalau ada politisi yang kemudian kampanye, diturunin nggak? Saya bilang iya. Pak Marsudi ini saksinya. Iya akan saya turunin insya Allah ya. Tapi politisi siapa aja termasuk presiden kalau datang lalu kampanye minta 2 periode ya kita turunin, saya bilang begitu. Kalau nggak salah rekamannya masih ada gitu ya. Maksudnya turun dari panggung Pak maksudnya ya. Nah itu sesuai dengan permintaan dari pengamat politik supaya kita memang terhindar dari acara politik praktis. Nah namun demikian saya menggarisbawahi ucapan dari PBNU kemarin Pak Marsudi bahwa kita reuni 212 ini sebagai rasa syukur bersatu menghasilkan politik persatuan untuk persatuan dan kesatuan umat untuk kejayaan NKRI. Apakah itu salah? Saya kira tidak salah. Kalau umat Islam sebagai warga negara kan boleh juga berpolitik selama politik itu adalah politik untuk kejayaan NKRI. Nah itu yang kami fokuskan. Oleh karena itu kita pesan juga kemarin secara praktis. Pak Fadli saya pesenin, ini pesan panitia ya, jangan kampanye. Saya bilang begitu. Tapi jadi banyak kan tokoh-tokoh itu yang pidatonya beraroma politik. Ya kan kalau aroma kan boleh, nggak boleh kan kampanye gitu. Kampanye, iya, yang disebut dilarang berpolitik itu yang saya pahami, mohon maaf kalau saya salah ya. Itu adalah yang kampanye dan kemarin sama pengamat politik disetujui, nggak disanggah. Jadi saya anggap betul karena saya anggap pengamat politik kan ahli politik, kalau nggak ahli kan nggak diundang sama TV One ya Pak, iya. Pak Karni ya, benar, begitu. Benar. Nah, jadi oleh karena itu kita kemarin kita mulai, nah ini yang mungkin bedanya reuni kemarin dengan yang 212 dulu. Kalau dulu Jumat terbesar di dunia. Nah kalau kemarin subuh terbesar, saya belum berani mengklaim di dunia. Paling tidak di Indonesia, ya silakan dilihat subuh di mana aja di Indonesia. Insya Allah kemarin yang terbesar dan saya serukan kepada seluruh bangsa Indonesia, mari kita gemarkan sholat subuh berjamaah dari Sabang sampai Merauke, setiap masjid subuhnya membludak seperti sholat Jumat. Tujuannya apa? Adalah untuk kebangkitan umat agar negara kesatuan Republik Indonesia mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Karena Nabi bersabda, man sholat subha fa huwa fi dhimmatillah. Siapa yang sholat subuh berjamaah, dia akan dijamin
kehidupannya oleh Allah SWT, keamanannya oleh Allah SWT. Ini tujuan kita menggerakkan gerakan Indonesia Sholat Subuh yang menjadi salah satu di antara berbagai ormas yang menjadi kepanitiaan bersama kemarin. Itu Pak Karni, jadi kalau sholat subuh berjamaah juga dipersoalkan, saya merasa heran aja begitu. Tapi ada yang bilang bahwa ini kayaknya tujuannya mau jadi partai politik 212 ini. Oh iya. Itu kira-kira boleh apa enggak? Memang ada cita-cita itu. Belum ada cita-cita, tapi seandainya boleh nanti baru kita pikirin Pak Karni ya. Tapi sampai hari ini kita mendukung partai politik yang ada aja supaya yang ada ini lurus di jalan Allah Subhanahu wa taala, kebangkitan umat Islam dan untuk kejayaan NKRI. Itu yang kita pokoknya partai-partai yang lurus kita dukung. Tapi kalau yang ya kira-kira yang melenceng-melenceng kita koreksilah gitu kira-kira. Belum ada pikiran untuk bentuk partai sendiri. Kecuali kalau Pak Karni menginisiasi ya kita diskusikan nanti. Baik. Gitu. Pemirsa, kita lanjutkan diskusi kita. Salah satu dari narasumber kita ini memaksakan hadir, walaupun giginya lagi sakit. Pak Azumardi Azra. Dan beliau minta izin meninggalkan ruangan terlebih dulu. Karena udah nyut-nyut. Bagaimana tanggapan Pak Azumardi terhadap reuni 212 keseluruhan? Iya, yang pertama saya kira kita mengapresiasi ya bahwa reuni 212 ini berjalan lancar, damai, tidak ada kegaduhan. Saya lihat juga dalam acaranya tidak menginjak rumput ya Pak Khatat ya. Di bahagian yang berumput tidak ada orangnya gitu, hanya di tempat-tempat yang ada istilahnya ya batu ataupun, jadi tidak menginjak rumput. Ini bagus, itu menunjukkan memang Islam kan mengajarkan cinta pada lingkungan termasuk rumput. Jadi ini sesuatu hal yang saya kira bagus ya. Jadi dari sudut itu kalau ada yang demo-demo, macam-macam kan demo itu, bisa demo buruh, demo mahasiswa. Ya kita harapkan demo-demo itu ya bisa belajar dari reuni ini atau demo yang sebelumnya tahun lalu. Jadi tidak ada kegaduhan, tidak ada kerusakan dan lain sebagainya. Jadi dari sudut itu saya kira ya kita hargai, kita apresiasi lah gitu ya. Karena kalau enggak kan pekerjaan Pemda DKI nambah membereskan kerusakan-kerusakan ya. Jadi ini pelajaran yang baik dari demo, bahwa ekspresi demokratis itu bisa dijalankan secara damai, secara rukun gitu ya. Nah, ini. Tapi tadi kembali kepada pertanyaan Bang Karni tadi, apakah ini motifnya politik atau bukan? Baik langsung, kalau saya jawab baik langsung maupun tidak langsung pasti ada muatan politisnya. Karena yang hadir di sana kan juga banyak tokoh-tokoh politik ya, walaupun tokoh-tokoh politik itu sebetulnya tokoh-tokoh politik yang katakanlah dalam tanda kutip ya oposisi pemerintah. Apakah dari Partai Gerindra ataupun dari ini Pak Fahri Hamzah ini di sebelah saya, atau juga dari Pak Amin Rais, itu kan semua yang memang sangat kritis pada pemerintahan Jokowi JK ya. Nah, jadi ada muatan politisnya, cuma kalau misalnya diharapkan muatan politis ini bisa direalisasikan, itu menjadi tanda tanya besar. Pertama ya aksi 212 ini sejak 2016 dan yang kemarin itu adalah sebetulnya aksi massa yang lepas ya. Jadi untuk agregasi politik itu nggak bisa. Tadi Pak Al-Khattab bilang ya mungkin dalam jangka waktu tertentu ada kemungkinan misalnya bikin partai, itu bisa saja. Sekarang keinginannya ya sementara paling tidak ya mungkin melakukan pressure, tekanan-tekanan kepada partai politik yang ada supaya
bisa mendengarkan, bisa mengikuti aspirasi 212 ya kan. Nah ini kan sebetulnya muatannya politis gitu. Nah, jadi oleh karena itu kita akan melihat bahwa aksi massa seperti ini saya kira bukan tidak mungkin nanti 2018 mungkin nggak tahu 2012 lagi hari apa begitu 2018 apakah hari Jumat, apakah hari Sabtu atau hari Minggu saya nggak tahu pasti, tapi saya kira dan juga nanti 2019 ketika Pilpres saya kira ekspresi itu akan diteruskan dalam rangka yang pertama menjaga momentumnya supaya jangan hilang gitu. Tapi apakah itu akan semakin membesar? Lagi-lagi ini questionable. Karena apa? Karena itu terkait dengan banyak faktor. Tadi Bang Karni udah bilang juga faktor pokok 2016 212 itu kan sebetulnya kaitannya dengan pilkada. Ada dalam tanda kutip di situ tanda kutip musuh bersama. Dalam hal ini Ahok gitu ya yang menimbulkan kontroversi macam-macam dan puncaknya adalah surat Al-Maidah ayat 51 itu. Nah, sekarang Ahok sudah tidak lagi di dunia politik, bahkan dia sekarang di rutan ya ataupun di lapas gitu. Nah, jadi faktor pemicu pemersatu itu tidak ada lagi. Jadi oleh karena itu agak susah mencari common denominatornya. Faktor pemersatu yang bisa membuat massa bisa berkerumun dalam jumlah besar itu susah. Karena kalau kita lihat, kita cermati calon-calon yang muncul untuk pilkada 2018 misalnya di berbagai daerah, tidak ada yang kontroversial model Ahok, tidak ada. 2019 mungkin juga tidak ada. Kalau Presiden Jokowi maju lagi, jelas dia tidak kontroversial seperti Ahok. Kemudian kalau yang maju lagi itu adalah lawannya adalah Pak Prabowo, apalagi Pak Prabowo. Jadi oleh karena itu susah mengharapkan munculnya satu isu, satu figur yang kemudian bisa membangkitkan emosi ya, sehingga bisa mendorong massa dalam jumlah besar itu berkumpul seperti aksi 2012 2016 atau yang sekarang gitu. Nah, jadi oleh karena itu saya kira agak susah meramalkan atau memprediksikan masa depan aksi 212 ini dalam konteks agregasi politik ya. Baik 2018 maupun 2019. Tapi paling tidak mungkin sementara ini kelihatannya kecenderungannya adalah mendukung kepada misalnya katakanlah Partai Gerindra ya, Gerindra misalnya. Itu kelihatan ya dalam hal ini. Cuma yang jadi masalah apakah Partai Gerindra ini bisa pas dengan aspirasi katakanlah tokoh-tokoh yang menggerakkan aksi 212 ini ya kan. Karena misalnya saja Gerindra itu adalah partai bukan berdasarkan atau berasaskan Islam. Gerindra adalah partai berdasarkan Pancasila. Nah, jadi tidak terlalu pas. Yang pas itu mungkin partai yang berdasarkan Islam, berasaskan Islam. Dalam hal ini P3 ataupun PKS misalnya. Dan kita lihat memang beberapa tokoh PKS kemarin muncul. Ada Pak Hidayat Nur Wahid, ada juga ini Pak Fahri Hamzah walaupun sudah tidak diakui sebagai kader PKS lagi gitu. Tapi ya masih PKS lah gitu. Nggak bisa dihilangkan. Jadi ini masalahnya Bang Karni, non partai ya kan. Yang jelas mungkin 2018 nanti saya kira Bung Fahri Hamzah ini tidak lagi bisa maju memakai kendaraan PKS. Ya saya kira mungkin mau jadi marbot katanya. Marbot itu ya mengurus masjid lah, membersihkan masjid. Kalau nggak ada muazin ya dia yang azan, kalau nggak ada imam dia yang jadi imam. Jadi bagus sekali cita-citanya ini. Bung Fahri Hamzah ini kita dukung lah gitu. Tapi kembali kepada aksi 212, saya kira saya sering mendapat pertanyaan di luar negeri Pak Khatat. Dia bilang, apakah aksi 212 itu satu bentuk dari kebangkitan populisme Islam ya? Memang kita dengar juga pada waktu aksi 212 2016 kalau Donald Trump bisa menang dengan populismenya di Amerika yang mengandalkan kulit putih, kemudian juga mengandalkan
kelompok katakanlah penganut agama Kristen kanan yang ke kanan begitu, bukan Kristen yang liberal begitu, maka kenapa kita tidak di Indonesia ini ya, populisme Islamnya ya. Kalau saya berpikiran agak susah, mungkin bahkan agak susah lah, tidak mungkin atau tidak mungkin untuk bangkitnya populisme Islam itu. Faktanya begini, yang pertama, kalau tadi Pak Khatat bilang umat Islam bersatu, jangan berpecah belah ya, tafarraku wala tafarraku, jangan berpecah belah. Saya kira umat Islam di Indonesia itu nggak sampai berpecah belah. Yang ada itu menurut saya perbedaan-perbedaan. Sekarang ini umumnya tidak ada lagi perdebatan, pertengkaran di antara yang kunut sholat subuh pakai kunut dengan sholat subuh tidak pakai kunut. Itu tidak jadi isu lagi. Tidak jadi isu lagi sholat tarawih dan witirnya itu 11 atau 23. Itu juga tidak jadi isu lagi. Tidak juga jadi isu lagi misalnya apakah misalnya kalau istri ataupun menantu perempuan hamil 7 bulan perlu dilakukan mitoni. Mitoni itu perayaan 7 bulanan, itu tidak jadi isu lagi di dalam masyarakat kita. Jadi oleh karena itu saya kira untuk menyatukan ya umat Islam di tengah perbedaan di Indonesia ini itu agak susah. Apalagi kemudian aspirasi politiknya itu juga susah. Karena apa? Secara alamiah karena pengaruh budaya dan sosiologi masyarakat muslim di Indonesia, umat Islam di Indonesia itu cenderung dalam soal politik itu fleksibel, longgar sekali. Jadi mereka itu tidak merasa, banyak di antara kaum muslimin itu tidak merasa salah apa-apa ketika dia misalnya memilih tokoh yang figur politik yang bukan berasal dari partai Islam misalnya, itu biasa saja. Buktinya misalnya dalam ronde kedua Ahok ya, pasangan Ahok Jarot itu dapat suara 42%. Pemilih non muslim di seluruh DKI itu 15%. Jadi 42% kurang 15% itu berarti 27% pemilih Ahok dan Jarot itu adalah pemilih muslim. Itu contoh betapa longgarnya orang Islam untuk memilih melakukan pilihan, walaupun itu menjadi debat kontroversi yang ramai sekali pada waktu itu soal apakah boleh memilih pemimpin yang bukan muslim atau tidak. Nah buktinya 27% orang Islam tetap aja memilih Ahok meskipun pada waktu itu juga banyak resiko yang dihadapi. Resiko itu termasuk misalnya ada beberapa kasus orang meninggal karena ada indikasi dia mendukung Ahok, maka dia tidak boleh disolatkan di masjid misalnya. Nah ini saya kira terkait juga dengan kenyataan bahwa di Indonesia agama dalam hal ini khususnya Islam itu tidak menjadi identity politics, tidak menjadi politik identitas. Beda misalnya dengan Malaysia misalnya, di mana Islam itu menjadi politik identitas. Kalau di Indonesia tidak. Orang boleh saja, orang kemudian bebas saja memilih siapa saja yang menurut pandangan mereka, menurut teman-teman mereka ini layak dipilih. Walaupun sebetulnya dari sudut Islam yang ketat mungkin tidak selalu merepresentasikan, katakanlah dalam tanda kutip Islam santri misalnya, kalau kita masih mau pakai istilah itu. Jadi oleh karena itulah maka kemudian bagi saya kalau pengamat barat bilang ini kebangkitan populisme Islam, saya kira dalam banyak hal itu itu analisis yang nggak tepat, karena tadi itu contohnya 27% pemilih muslim memilih Ahok gitu. Jadi oleh karena itu mungkin kita tidak mungkin kawan-kawan Pak Khotat, Ustadz Khotat mungkin kecenderungan-kecenderungan seperti ini perlu diamati gitu, supaya jangan nanti terjebak dalam euforia atau terjebak di dalam mungkin harapan-harapan yang bersifat ilusif. Misalnya ilusif itu misalnya umat Islam itu bersatu benar-benar bersatu, tidak hanya dalam pemikirannya tapi juga dalam aksi-aksinya, dalam tingkah laku suaranya, memberikan suaranya, voting behaviornya. Itu susah diharapkan seperti itu. Jadi oleh karena itu saya kira
pilihannya kalau boleh saya usulkan ya yang lebih realistis lah di dalam soal-soal politik ini. Jadi kalau misalnya ada keinginan untuk misalnya dalam waktu tertentu akan bikin partai politik, sebaiknya mulai dari sekarang. Sehingga kemudian karena persyaratan untuk menjadi partai politik bisa diterima KPU itu juga kan nggak mudah. Jadi oleh karena itu mulai dari sekarang harus bikinlah cabangnya, kantornya, pengurusnya dan lain sebagainya di tingkat-tingkat sesuai dengan tingkat-tingkat yang ditentukan oleh KPU. Apa ada arah ke situ dari 21? Tadi kan Pak Khotat bilang mungkin saya nggak tahu, mungkin 2 tahun, 3 tahun dan seterusnya itu. Nunggu pengarahan Pak Karni nanti. Oh, arahan Pak Karni. Ya. Ya tapi tidak apa-apa, bagus. Ini Pak Karni tadi sebut-sebut sama Pak Azumardi aksi 212 yang kemarin ini ya. Iya. Kalau boleh saya koreksi, kemarin itu nggak ada aksi, yang ada hanya maulid dan reuni akbar 212. Jadi tolong tidak disebut aksi atau demo Pak ya. Oke. Iya karena ini masalah sensitif buat saya Pak. Terima kasih. Iya. Saya nggak tahu berkumpulnya massa dalam jumlah besar itu bisa disebut sebagai aksi. Kalau Istighosah itu khas NU. Nah kalau perayaan Maulid Nabi itu sebetulnya juga mungkin kalau dilihat dari kecenderungan kawan-kawan yang memimpin 212 ini itu mungkin tidak terlalu pas juga Pak Khatat. Oh Pak kemarin baca Maulid Simtuduror Pak. Mungkin kalau Bapak hadir itu bisa menikmati Syekh Rosid membaca Simtuduror Pak. Jadi sekali-sekali ikut Maulid dong Pak, begitu aja. Itu bagus, saya kira bagus ya. Ini tradisi yang khas di Indonesia yang perlu kita rayakan, dan bahkan Arab Saudi saja yang dulu tidak pernah merayakan Maulid Nabi sekarang mulai merayakan Maulid Nabi. Ya kan, saya pernah di Riyadh 2 tahun yang lalu, itu koran di Riyadh itu terbit berita utamanya itu mengatakan orang yang merayakan Maulid Nabi adalah pelaku bid'ah dolalah, bid'ah yang sesat. Dan pelaku bid'ah dalalah yang sesat itu akan masuk neraka gitu, kira-kira begitu. Maka saya bilang sama yang ngundang saya di sana itu di Riyadh, saya bilang wah kalau begini orang Islam Indonesia masuk neraka sebagian besarnya, karena di Indonesia sejak dari presiden sampai kepada di RT dan RW pada merayakan Maulid Nabi umumnya, walaupun ada juga yang tidak. Nah kalau semua orang Islam Indonesia masuk neraka gara-gara merayakan Maulid Nabi, penuhlah neraka itu gitu. Jadi kita bersyukur bahwa kemarin juga disertai dengan perayaan Maulid Nabi, karena bagi masyarakat Indonesia perayaan Maulid Nabi itu bukan untuk misalnya menjadikan Rasulullah itu sebagai wasilah, ya kan enggak, tapi untuk mengambil uswah hasanahnya. Dan saya kira ini bagus, mengambil uswah hasanah dari Rasulullah. Dan saya kira kaum muslimin di Indonesia kalau kita bandingkan Bang Karni, banyak lebih setia menjalankan uswah hasanah dari Rasulullah. Buktinya apa? Buktinya orang-orang Islam Indonesia itu pada umumnya damai-damai aja. Damai, tidak pernah berkelahi. Bayangkan itu di Sinai Utara kemarin Jumat yang lalu itu sampai 305 orang yang tewas ditembak dan dibom. Itu kan nggak mengikuti uswah hasanah dari Rasulullah itu. Di Indonesia tidak pernah kejadian seperti itu, dan kita nauzubillah min zalik, kita berlindung mudah-mudahan kejadian seperti itu tidak terjadi di Indonesia. Jadi kalau menurut saya kaum muslim Indonesia lebih banyak melaksanakan mengambil uswah hasanah dari kawan-kawan kita di tempat-tempat lain. Sehingga kemudian masjid yang seharusnya suci, tidak ada kekerasan, kok jadi kekerasan, tempat sasaran kekerasan, itu kan aneh bin ajaib. Jadi oleh karena itu Maulid Nabi ini saya kira harus dirayakan di mana-mana. Saudi mulai merayakan, tapi yang lain saya kira juga harus merayakan, tapi tidak sekedar seremoni. Jadi kalau kawan-kawan yang ngumpul di Monas kemarin merayakan Maulid Nabi, baca salawat yang macam-macam itu saya kira bagus sekali, karena ini memang harus kita tradisikan dalam rangka menanamkan pemahaman kita yang lebih baik mengenai uswah hasanah, dan kemudian juga melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Baik Pak Azumardi, sekarang saya ke Ketua atau Penasihat Presidium 212.
Ustadz Egy Sujana. Ya, terima kasih Bang Karni yang dimuliakan Allah. Amin. Dalam perspektif saya sebagai penasehat, itu perlu dipahami alur berpikirnya secara objektif ya, insya Allah sistematis dan toleran terhadap satu perkembangan yang ada. Objektivitasnya adalah kita tidak memihak kepada siapapun. Jawaban terhadap tema ini, perlukah reuni? Ini pertanyaannya pasti jawabannya subjektif, Pak. Karena buat kita perlu, buat orang lain yang nggak suka ya tidak perlu. Nah, jadi dalam perspektif objektivitas ini, saya ingin lebih menekankan secara hukumnya, karena saya menasehatinya untuk betul-betul ini momentum gitu Pak. Ini adalah ruang kelas besar peradaban politik di Indonesia yang minimal tren yang baru begitu loh. Karena tidak bermaksud mengecilkan partai manapun, apabila seluruh partai bersepakat kumpul bikin acara di Monas, belum tentu bisa ngumpulin massa sebanyak gitu, belum tentu. Oleh karena itu, hal yang mendasar dari sini adalah ada objektivitas yang harus kita sadari. Di sini ada kesadaran kolektif gitu loh. Ada kesadaran kolektif dari umat Islam untuk bersatu. Walaupun idealitas untuk menuju situ sangatlah sulit. Namun harus dimengerti bahwa ini sudah satu perkembangan yang bagus. Nah, amanah dari Habib Rizik di dalam konteks ini, dia menginginkan adanya NKRI bersyariah gitu Pak. Itu amanah yang ada pada kita kepada presidium dari alumni. Nah, kemudian di dalam pertemuan reuni itu kita sebelumnya ada kongres, ada kajian-kajian untuk sampai kepada maksud yang diharapkan oleh yang sudah dianggap sebagai imam besar umat Islam Indonesia. Minimal umat Islam yang mana? Yang kita inilah yang setuju kepada 212 ini. Bagi yang nggak setuju ya nggak bakal anggap Habib Rizik imam. Tapi bagi kita yang setuju dengan kesadaran kolektif ini dan dibuktikan dengan fakta sebagai ruang kelas besar peradaban politik ini, itu nyata. Jadi poinnya adalah di dalam kesempatan menasihati dalam pengertian gerakan ini, kita bahkan sudah, kalau pikiran saya tidak akan pernah setuju dijadikan partai politik. Karena di dalam pertemuan itu ada Gerindra, ada PKS, ada banyak partai-partai lain lah yang hadir. Jadi kalau nanti dijadiin mengecil jadinya justru jadi partai politik. Maka saya menasihatinya nggak perlu. Kita ini adalah ruang kelas besar peradaban politik yang baik untuk mengingatkan ke semuanya. Dan sisi lainnya adalah ini bukan aspirasi, bukan, tapi konsekuensi logis dari penegakan hukum. Dari mana logika berpikirnya? Logika berpikirnya adalah bahwa dasar negara Republik Indonesia menurut pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Dasar 45 mengatakan dasar negara Republik Indonesia berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa. Dan Tuhan yang dimaksud disebut dalam mukadimah alinea ketiga berkat rahmat Allah. Jadi dinyatakan kemerdekaan bangsa ini itu suatu rahmat Allah. Maka menurut ilmu hukum yang kita semua pelajari, kalau ILC sangat paham, tidak boleh menafsirkan undang-undang seenaknya. Dia harus senafas antara batang tubuh dengan mukadimah. Maka tidak bermaksud mengklaim, tapi ini konsekuensi logis hukum. Dasar negara ini adalah Tuhan yang Maha Esa. Tuhan yang dimaksud adalah Allah. Allah itu punya hukum, namanya hukum Islam. Maka harusnya konsekuensi logisnya berlaku hukum Islam. Siapa yang memberlakukannya? Menurut pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Dasar 45 mengatakan dengan jelas, Presiden memegang kekuasaan tertinggi dalam membentuk undang-undang dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Jadi logikanya, saya ingat sekali omongannya Bung Karno di dalam kondisi seperti ini. Dia mengatakan siapapun yang mau berkiprah
dari manapun, jadilah masuk di parlemen. Jika parlemen itu mayoritas yang beragama Islam, maka muncul aspirasi Islam dan menjadi hukum adalah satu kewajaran. Begitu juga bagi yang non-muslim. Jadi oleh karena itu, sekarang poinnya adalah presiden dan DPR. Nah, kita melihat sepanjang 72 tahun merdeka, kesadaran kolektif untuk memahami ini tidak tercipta begitu. Nah, sekarang dengan adanya 212 dimulai dari tahun 2016 lalu itu, satu kesadaran kolektif sudah tercipta. Maka sangat sayang kalau digiring nanti jadi partai politik. Saya paling tidak sebagai penasihat tidak menyetujuinya ya. Walaupun ini belum dibicarakannya, tapi saya sudah mendahului tidak. Karena ini adalah ruang kelas besar, ruang belajar kita untuk peradaban politik yang damai, yang baik dan lain sebagainya. Yang tidak boleh menghujat siapapun dan kita menjaga dengan baik. Dan kalau mau diklaim soal alumni, Jokowi itu alumni karena 2016 dia datang, Pak. Ya. Tapi sekarang ada perubahan. Kata alumni sudah dihapus, sekarang menjadi mujahid dan mujahidah. Itu yang disepakati di dalam pertemuan waktu kemarin. Kemudian selanjutnya lagi adalah, tunggu dulu, Anda tadi bilang NKRI bersyariah. Apa maksudnya Piagam Jakarta? Begini Pak, saya ingin menerangkan ke situ sebenarnya. Ya diperpendek aja sampai ke situ lah soalnya. Ya nggak apa-apa lah, kok giliran kita dipendek-pendekin Bapak? Enggak, udah panjang ya, intronya aja udah panjang. Oke brother. Jadi dalam pengertian itu, kita harus mengerti juga secara hukum, bukan dipaksa-paksakan, bukan persepsi-persepsi, tetapi hukum mengatakan faktanya kita kembali kepada Undang-Undang Dasar 45 lewat dekret Presiden tanggal 5 Juli tahun 1959. Di dalam dekret itu dengan jelas dikatakan dengan dijiwai semangat Piagam Jakarta. Dengan dijiwai. Dijiwai. Iya. Tapi itu dicoret tahun 45. Piagamnya sendiri. Ya, itu kan begini Pak. Kalau kita juga mau mengerti dengan pengertian sejarah, 10 tahun sebenarnya menurut pemikiran saya atau fakta sejarahnya, Undang-Undang Dasar 45 dan Pancasila itu tidak berlaku Pak. Karena sejak tahun 49 sampai tahun 59 tadi dekret 10 tahun nggak berlaku. Maka kembali kepada maksud yang itu bukan 10 tahun nggak berlaku. Tahun 50 sampai 59 kita itu memakai Undang-Undang Dasar sementara. Ya. Tahun ketika dekret kembali ke Undang-Undang 45. Ya, tapi ketika tanggal 18 Agustus 45 Piagam itu dicoret oleh Panitia 9. Ya. Dengan dicoret itu jangan lupa ada perdebatan seriusnya, maka muncullah kata ketuhanan yang Maha Esa. Karena awalnya Pancasila 1 Juni 45 yang digagas oleh Bung Karno itu ketuhanan saja, tidak ada Maha Esa. Dan taruhnya nomor 5. Kemudian diperdebatkan 22 Juni 1945 jadilah Piagam Jakarta. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Kemudian 18 Agustus dicoret. Nah, pencoretan ini terjadi perdebatan yang serius. Yang saya pahami dari risalah perundang-undangan, Bung Hatta memanggil Kasman Singodimejo, kemudian Ki Bagus Hadikusumo, kemudian Tengku Hasan, kemudian Wahid Hasyim. Nah, inilah membicarakan karena ada tekanan katanya kalau ini tetap ada Indonesia tidak bisa merdeka. Nah, itu sejarahnya. Maka ya tapi hasilnya deh. Ya, hasilnya dicoret. Hasilnya dicoret, tapi kembali kepada ada kalimat ketuhanan yang Maha Esa. Dan tahukah kita atau mungkin banyak yang tidak mempelajarinya, ketuhanan yang Maha Esa yang dimaksud menurut Ki Bagus Hadikusumo waktu itu yang mengusulkannya adalah surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi sangat jelas di dalam pengertian yang Maha Esanya itu hanya perspektif dari ketentuan dalam ajaran Islam. Maka kembali kepada pengertian yang dimaksud dekret tadi dengan dijiwai. Nah, maka dengan dijiwai itu kan tidak menghilangkan walaupun sudah dicoret, namanya saja dijiwai. Tapi pengertian dijiwai semua juga orang tahu. Nggak mungkin harus menyimpang dari jiwa atau core
substansi dari yang namanya Piagam Jakarta. Nah, jadi di dalam konteks 212 nanti 2018 mungkin akan menyinggung soal-soal politik karena sudah akan ada capres dan lain sebagainya. Itu akan terjadi. Terus apa dipersoalkan? Emang nggak boleh. Ingat, pemilu itu hak, Bang Karli, bukan kewajiban. Pemilu itu hak, kita mau gunakan atau tidak. Nah, hak kita sudah berkumpul seperti itu, mampu mengumpulkan jutaan orang, mau diapain hak kita? Itu urusan kita. Kenapa kalian persoalkan? Kenapa kalian sewot? Urusannya apa? Gitu loh. Itu logika hukum dalam konteks pemilu. Gak ada yang sewot, cuma ya banyak, Bang Karli enggak cerdas, Bang Karli. Kalau yang lain kan waduh, banyak kali di medsos itu. Enggak ada ilmunya dia itu. Maka di sinilah nah ini ruang kelas besar juga untuk peradaban hukum kita mengerti dengan baik. Makanya terima kasih ILC. Dan judul tema ini perlu apa tidak? Sangat perlu. Buktinya ILC mengadakan acara ini. Baik, kita lihat pemirsa. Pemirsa, kita masih bersama Indonesia Lawyers Club. Sekarang giliran Deddy Siregar, penulis. Ini penampilan perdana ya? Iya, Bang Karni. Terima kasih. Saya mungkin mau melihatnya dari sisi pegiat media sosial ya, Bang Karni. Jadi kalau kita berdasarkan tema perlukah reuni alumni 212, benar tadi bahwa ada berbagai macam perspektif perlunya itu. Ya kan, kalau menurut para pedagang lapak di situ ya pasti perlu lah. Kalau bisa tiap hari ada reuni alumni 212 di sekitar Monas karena itu akan meningkatkan ekonomi mereka. Kalau dari sisi para panitia reuni dan orang-orang yang terlibat di sana, saya melihatnya ini sebagai sebuah kegiatan untuk menjaga momentum. Menjaga momentum di 212 yang 2016 lalu. Apakah hasilnya betul-betul efektif? Saya masih belum tahu. Tetapi jika disebut sebagai sebuah gerakan politis, saya rasa tidak menemukan satu tembakan yang tepat. Misalnya, apalagi ketika kemudian kita mendengar Pak Amin Rais itu berbicara tentang Pak Jokowi di acara itu sendiri. Jadi jika sebagai sebuah gerakan untuk mempersatukan umat Islam, ya saya sih merasa setuju-setuju saja. Dan saya merasa alhamdulillah Allah sudah menjaga gerakan itu tadi yang kemarin itu dengan tidak adanya situasi yang berbahaya. Sebagai contoh misalnya tiba-tiba ada kelompok yang ingin membuat kerusuhan dengan meledakkan diri di tengah-tengah gitu ya, sehingga terjadi chaos misalnya atau terjadi masalah. Nah, kita sudah melihat bahwa gerakan 212 yang kemarin itu ya alhamdulillah sekali sudah terjaga dengan baik. Nah, yang kedua ini adalah saya ingin membahas dari sisi beberapa kalimat yang memang selalu dipropagandakan oleh teman-teman di alumni 212. Seperti tadi Pak Al-Kotot berbicara tentang jumlah yang selalu berbahasa juta. Ya, juta, kenapa kok tidak berbahasa ratusan ribu atau puluhan ribu? Contohnya, saya melihat apakah ada kesalahan perhitungan di beberapa teman-teman ini sehingga yang disampaikan tuh selalu juta dan besar lagi 7 juta. Sedangkan setahu saya penduduk DKI Jakarta saja itu sekitar 10 juta lebih. Ya. Nah, kenapa kok ada bahasa 7 juta?
Dan yang menarik lagi di reuni alumni 212 yang tahun ini, yang kemarin itu tadi, tiba-tiba bertambah. Kalau yang tahun kemarin 7 juta, sekarang menjadi 7,5 juta yang diakui. Berarti ada penambahan 500.000. Ya, sedangkan setahu saya di acara kemarin itu Muhammadiyah menyatakan untuk tidak ikut di dalam kegiatan. Begitu juga Majelis Ulama juga menyatakan untuk tidak terlibat di dalam kegiatan itu. Berarti kan seharusnya kalau kita berbicara secara logika berarti berkurang para peserta di alumni di reuni 212 itu tadi. Tetapi kenapa kok malah bertambah 500.000? Saya melihat ini sebagai sebuah propaganda saja sebenarnya. Untuk menunjukkan besarnya aksi. Untuk menunjukkan kedikdayaan. Untuk menunjukkan bahwa solidnya kegiatan ini betul-betul membuat gerakan-gerakan ini besar. Ya. Jadi seperti sebuah propaganda yang diluncurkan terus-menerus untuk supaya orang melihat itu sebagai sebuah kebenaran. Tapi ini penilaian ya, kalau propaganda itu penilaian ya. Ini soalnya gini, kalau masalah melarang atau mengatakan tidak ikut, waktu reuni waktu 212 tahun lalu, seingat saya juga MUI, kalau MUI malah ikut konferensi bersama ya, di MUI kita itu konferensi bersama dengan Kapolri, lengkap lah. Tapi Muhammadiyah pada waktu itu mengatakan tidak ikut, NU apalagi. Ya. Tapi faktanya untuk Muhammadiyah ketuanya kalau nggak salah ada di lapangan, gitu, Pak Haidar Nasir itu. Tapi nggak naik ke panggung. Kemudian kalau untuk NU itu tendanya NU DKI. Kita biar dulu selesai. Paling besar. Oh maaf Pak. Iya maaf. Ya kalau Pak Otot mau bicara terus nggak ada masalah. Iya. Tadi saya takut lupa. Bahasa propaganda tolong jangan dibahasakan secara negatif ya. Tolong jangan dipahami secara negatif. Makasih Pak. Ya kan. Jadi saya melihat ini sebagai sebuah propaganda ya. Oke, kita bicara positif bahwa kegiatan ini besar. Ya kan, dan ini dibangun di media sosial 7,5 juta, 7 juta, jadi bahasanya juta, tidak ada yang berbicara 400.000, 500.000 ya kan. Bahkan kalau kemarin tuh ada dosen Unpad kalau tidak salah yang menulis bahwa aksi itu sendiri sebenarnya cuma 30.000 atau 40.000 ya. Nah, tetapi kenapa kok juta? Ini yang selalu saya selalu melihat bahwa ya memang harus dimunculkan bahasa-bahasa juta itu, 7 juta. Ini untuk menimbulkan kepercayaan diri yang besar sebenarnya. Itu saja, sehingga ketika kemudian saya nggak tahu nih, tahun depan mendekati Pilpres tahun 2018 nih, saya masih yakin bahwa kegiatan 212 ini tetap akan terjadi, mungkin akan nambah menjadi 10 juta. Ya. Amin ya Pak ya. Jadi supaya menambah lagi kepercayaan dirinya teman-teman ini untuk bisa hadir di sana. Nah, yang ketiga yang saya ingin bahas itu adalah masalah dana sebenarnya. Dana yang dibahasakan sekitar 4 miliar rupiah untuk kegiatan ini sendiri. Saya tuh tidak ingin membahas dari mana masalah dananya, apakah dari parpol atau dari ormas atau dari orang per orang untuk pendanaan kegiatan acara, dan saya yakin itu pasti ada pendanaannya, karena untuk mengumpulkan orang-orang sekian banyak itu bukan hal yang mudah, dan saya harus salut kepada teman-teman panitia bisa mengumpulkan dalam kegiatan itu. Tetapi kenapa buat saya, kenapa di saat yang sama kita punya permasalahan di beberapa daerah bencana alam. Di Bali, di Jawa Tengah, di Pacitan, itu banyak sekali saudara-saudara kita yang terkena musibah. Seandainya 4 miliar rupiah itu tadi disumbangkan dalam bentuk beras kepada mereka, sudah ada berapa ratus ton beras untuk mereka bisa bertahan. Seandainya mereka kemudian mewujudkan uang sebesar 4 miliar rupiah itu dalam bentuk selimut, udah berapa selimut, belum pakaian, belum tenda dan segala macam. Nah, kenapa kok kita merasa tidak punya kepedulian kepada mereka dan mengadakan sebuah acara yang seperti membuang-buang uang dan tidak jelas maksudnya, yang tidak jelas tujuannya kemana, hanya sekedar berkumpul saja. Jadi yang saya melihat bahwa saya harus minta maaf kepada saudara-saudara saya yang sedang terkena musibah sekarang, karena biar bagaimanapun acara 212 itu mengatasnamakan agama Islam,
Dan saya adalah orang yang juga beragama Islam. Jadi saya harus minta maaf kepada mereka bahwa ketika ini terjadi dan kalian sedang mendapatkan musibah, kami menjadi orang yang tidak peduli. Kami menjadi orang yang tidak peduli kepada kalian yang saudara-saudara sebangsa. Sedangkan kemarin saja Rohingya begitu besar. Rohingya orang-orang yang punya masalah di negara lain itu begitu pedulinya save Rohingya. Tetapi ini tidak ada sedikit pun kepedulian untuk bisa mengadakan untuk bisa menyumbangkan uang sebesar 4 miliar rupiah itu kepada saudara-saudara kita sebangsa. Jadi terus terang saya secara pribadi harus minta maaf karena ini. Gak, biarin aja dulu. Nanti ada yang lurusin Fadlizon. Ya itu saja Pak Karni sebenarnya. Saya hanya melihatnya dari sisi yang itu saja. Oke, terima kasih. Fadlizon. Oke. Ya, saya mau membawa arah pembicaraannya biar agak intelek dikit ya. Jadi bukan bicara tentang jumlah uang 4 miliar atau apa. Saya agak terganggu gitu loh. Agak terganggu apalagi cuma hitungan jumlah orang. Coba mari kita melihat substansi ya. Apa sih sebenarnya di belakang aksi 212 ini? Ini sebuah gerakan politik, ya maksudnya yang dulu. Gerakan politik, gerakan moral, atau gerakan sosial gitu ya. Kemudian kalau kita melihat yang kemarin reuni, apalagi bertambah dengan satu agenda yang saya kira sangat relevan, yaitu Maulid Nabi besar Muhammad SAW, itu satu hal yang berbeda lagi. Tetapi kalau ditanya banyak orang yang heran, termasuk elit politik, kok bisa sebegitu besar jumlah orang yang hadir gitu ya. Seperti tidak percaya. Inginnya itu yang hadir itu ya cuman ya mungkin 1.000 orang, 2.000 orang itu seperti demo-demo biasa. Disinilah kegagalan untuk melihat bahwa apa yang terjadi dengan 212 itu sudah melakukan satu transformasi menjadi satu social movement ya, yaitu satu gerakan sosial, gerakan moral juga bisa di dalamnya. Tapi apakah soal nuansa-nuansa politik ya saya kira kadang-kadang sulit untuk dipisahkan. Tetapi sebagai sebuah social movement itu ada teori-teorinya kok ya. Kalau kita baca dulu saya waktu sekolah di London School of Economics and Political Science di Inggris ya. Saya belajar yang namanya Global Civil Society. Itu ada buku trilogi dari Manuel Castells ya, The Power of Identity, The Information Age, The End of Millennium. Itu kalau kita baca itu jelas sekali di situ, termasuk formasi di dalam satu pembentukan identity, bagaimana kita melihat information age, network society dan sebagainya. Itu dari tahun 96 kita sudah bisa melihat kemajuan-kemajuan teknologi ini membuat networking itu begitu mudah. Nah, apa yang terjadi sekarang disatukan oleh satu isu yang sama, ya tahun lalu tentu karena ada satu penistaan agama dan itu kemudian orang semua terpanggil yang mempunyai pandangan yang sama datang ke satu tempat dan akhirnya lahirlah jutaan orang di satu tempat pada tahun 2016 yang lalu. Nah, kemudian sekarang ada reuni dan sekaligus Maulid Nabi. Saya kira ini juga ada satu panggilan, ada sesuatu yang belum selesai di situ. Kalau saya melihat ini adalah satu identity politics, yes, ini adalah satu identity politics. Orang merasa ada satu jarak dengan mainstream identity yang sekarang seolah-olah didengung-dengungkan tetapi tidak konkret. Dan identity politics ini saya kira wajar, di seluruh dunia ini sangat wajar, atau politik identitas. Kemudian ini adalah satu resistance identity politics ya, kalau kita pakai Manuel Castells itu, resistant identity politics. Kenapa? Karena ketika itu ada satu keadaan, circumstances yang membuat orang merasa ada ketidakadilan. Termasuk aparat melakukan juga satu politik. Yang aparat yang lain juga berpolitik. Institusi ini berpolitik. Institusi-institusi negara yang seharusnya tidak berpolitik itu berpolitik. Kemudian ada ketidakadilan hukum. Dan ini dirasakan ketidakadilan hukum itu. Kenapa dalam kasus A ini tidak digubris sama sekali. Dalam kasus B begitu mudah dikriminalisasi. Ya, sampai sekarang itu masih terjadi. Ustadz Felix Xiao ini yang saya baru kenal, ini dilarang-larang untuk melakukan ceramah. Pengajian-pengajian di beberapa tempat dilarang dengan kalimat-kalimat atau satu labeling semacam intolerance dan sebagainya. Ini bahkan pertemuan kemarin juga ada media yang mengatakan itu intolerance, perayaan intolerance. Ini gagal paham, ya. Media yang mengatakan ini gagal paham menurut saya.
Karena ini adalah satu social movement, harus diakui. Dalam satu network society, apalagi kemudian terjadi berbagai ketidakadilan, maka ini adalah satu perayaan peradaban, satu perlawanan tanpa kekerasan. Ini kalau zaman dulu ini Gandhi, ya. Gandhi ini perlawanan tanpa kekerasan. Dan itu dibuktikan dengan bahkan satu kedatangan bawa sendiri masing-masing. Jadi tidak heran kalau biayanya kok kecil. Ini pasti ada yang mendanai karena otaknya itu sudah ngeres ya, kalau istilah zaman itu udah ngeres. Kalau ada perkumpulan ini pasti ada bohirnya gitu ya. Padahal tidak ada. Ini orang-orang datang secara sukarela. Inilah relawan yang murni, bukan relawan bayaran. Ini relawan yang murni. Datang ke satu tempat, terpanggil, mereka sukarela, bawa makanan sendiri, bahkan membawa makanan untuk orang lain. Makanan untuk orang lain dibawa ya. Kemudian setelah selesai acara, sampah-sampah dibersihkan. Ini adalah satu fakta yang tidak bisa didinai. Mereka tidak perlu biaya, tidak perlu bohir, tidak perlu pada waktu seperti pilkada dulu ada sembako-sembako yang datang ke rumah-rumah dan sebagainya. Tidak perlu. Mereka datang dengan sendiri-sendiri. Dan ini menimbulkan menurut saya kekhawatiran seolah-olah di belakangnya ada satu gerakan politik atau ada yang menumpangi. Ya kalau reuni itu biasa, kadang-kadang ada ekses-ekses ya, ada CLBK dan sebagainya, dalam reuni biasa saja gitu ya. Ditumpangi karena kemudian ada macam-macam, itu biasa-biasa saja. Jadi kok khawatir amat ditumpangi dengan politik. Kalau mau ikut menumpangi politik ya datang saja. Ya, waktu itu panitia juga mengatakan, saya waktu menerima di DPR, loh Pak Jokowi ini kan alumni 212. Bahkan Pak Fahri waktu lagi ceramah mengatakan jangan-jangan ada nih di sini. Coba ditengok kanan kiri gitu ya. Jadi itu menunjukkan sebetulnya siapapun yang mau hadir, yang mempunyai kesamaan pandangan terhadap satu isu, apalagi dalam hal ini sudah lebih netral, ada yang namanya Maulid Nabi, mestinya tidak ada masalah untuk hadir. Jadi kesukarelaan. Jadi ini adalah kesukarelaan yang sempurna yang ditunjukkan oleh umat Islam yang mempunyai pandangan yang sama terhadap satu isu pada waktu itu dan juga isu-isu sekarang ini. Dan menurut saya ini adalah satu transformasi kepada social movement yang menunjukkan umat Islam bukan lagi sekedar gerombolan yang begitu banyak, tetapi sudah menjadi barisan ya. Dan itu menurut saya sah-sah saja. Ya kalau para panitia itu kemudian menjadikan ini ya tanpa biaya dan kemudian mungkin mau melakukan lagi reuni di tahun depan ya bagus-bagus saja. Mudah-mudahan bisa lebih besar lagi tahun depan gitu ya. Saya kira ini adalah satu hal yang harus dilihat. Jadi janganlah kita mendiskusikan tentang jumlah dan sebagainya. Ini mengganggu intelektualitas kita terus terang Pak Karni ya. Ya ini harus kita arahkan pada substansi. Nah, substansinya apa yang mau kita bicarakan. Dan juga jangan takut ada politik ya seperti Pak Kapolri ngomong ada ini pilkada, nggak usah takut. Kalaupun ada, itu rakyat sekarang ini sudah cerdas. Ya, sudah cerdas untuk memilih mana yang betul-betul berpihak kepada rakyat, mana yang tidak. Mana yang menyusahkan rakyat, mana yang kemudian mungkin bisa menyelesaikan persoalan dan seterusnya. Jadi ini adalah saya kira satu momentum bagaimana kita bisa melihat bahwa aksi-aksi atau reaksi-reaksi, ada juga yang menyebut reaksi, atau kegiatan-kegiatan yang besar, saya kira di NU Nahdlatul Ulama istighosah banyak yang besar-besar di mana-mana, semua berjalan dengan aman, dengan baik ya. Dan kalau ada orang menilai ada ditumpangi atau tidak dengan politik, saya kira itu semua sah-sah saja. Ya tergantung kepada orang itu melihat. Karena kita sudah memilih jalan demokrasi. Baik. Terima kasih. Baik. Pemirsa, perdamaian dan keadilan adalah dua sisi dari satu koin Eisenhower, Presiden Amerika ke-34. Kita rehat sejenak. Pemirsa, kita lanjutkan diskusi kita. Sekarang Permadi Arya, pegiat media sosial. Saya Bang Arni. Silakan. Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Permadi Arya, Bang Arni. Ya.
Alhamdulillah perdana di sini. Perdana ya. Perdana, Bang. Makanya agak-agak grogi nih sebenarnya. Apalagi ada Al Mukarram Al Khotot sama Koko Felix yang saya hormati. Jadi Bang Karni, saya ini pegiat media sosial, anggota Banser juga. Tapi saya hari ini kesini sebagai pribadi saya tidak mewakili organisasi saya, GP Ansor dan Banser. Izinkan Bang Karni saya mau mengangkat perspektif yang lain sedikit daripada yang sudah diangkat sama sahabat-sahabat di sini mengenai topik malam ini ya Bang Karni. Jadi menurut saya kumpul-kumpul unjuk rasa atau apapun lah istilahnya nuwun sewu ya, itu ya hak azazi ya di negara ini ya Bang Karni. Itu kebebasan berpendapat yang dilindungi oleh undang-undang. Justru menurut saya itu indikasi bahwa demokrasi di negara kita ini ya iklimnya masih sehat, iklim demokrasinya. Dan juga sebenarnya itu indikasi ya bahwa rezim ini ya nggak otoriter gitu. Masih bisa kumpul-kumpul gitu. Meskipun ada yang jelek-jelekin pemerintah gitu misalnya gitu ya. Nah tapi ini yang bikin saya kecewa. Ini yang saya sesalkan ini Bang Karni ini. Dan ini nuwun sewu ya Al Mukarram Al Khotot sama Al Mukarram Koko Felix. Izinkan saya selesaikan dulu ya. Ngomongnya nanti kalau mau motong nanti biar saya selesai dulu. Yang saya sesalkan ini acara yang harusnya tanda kutip sakral ini dibajak ditunggangi oleh ormas terlarang. Ormas terlarang yang saya maksud ini adalah Hizbut Tahrir Indonesia. Ormas yang sudah dibubarkan oleh pemerintah lewat Perpu nomor 2 kemarin. Bendera Hizbut Tahrir itu dibentang, dikibar-kibar, diarak-arak di acara tuh Bang Karni. Jadi nuwun sewu, ini menurut saya ini adalah bentuk pembangkangan terhadap kedaulatan hukum Republik Indonesia. Masih ada yang lebih parah Bang Karni. Mohon izin saya pakai ilustrasi, saya udah siapin materi. Ini foto viral, sang saka merah putih ditaruh di bawah bendera ormas yang terlarang. Jadi saya begitu lihat ini nuwun sewu ini. Ini merayakan katakanlah, merayakan reuni, merayakan kemenangan atas penistaan agama. Tapi ya jangan jadi menistakan sang saka merah putih juga dong, benar gak? Ini ya nuwun sewu ini yang saya lihat ini. Kita ini di Indonesia ini, yang negara mayoritas muslim ini, kita ini sangat-sangat toleransinya nol sama yang namanya penistaan agama. Tapi begitu penistaan Pancasila, penistaan sang saka merah putih, toleransinya tiba-tiba besar. Gitu. Yang jadi pertanyaan buat saya, ini aparat kemana? Pak aparat kalau ada yang nonton ini kemana? Ini jelas-jelas ini penistaan ini penghina simbol negara ini jelas-jelas ini. Ini kemana aparat ini Bang Karni? Mosok sang saka merah putih ditaruh di bawah. Saya tahu pasti Koko Felix sama ini di sini pasti banyak yang ingin mendebat saya Bang Karni bahwa itu yang dipasang itu bukan bendera HTI, itu adalah Panji Rasulullah. Saya katakan sekarang, ini adalah Panji Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah al-roya al-liwa. Monggo ini banyak sumber kredibel yang bisa dicek, banyak sumber kredibelnya. Ini bisa dicek ini. Ya, bisa periksa sendiri. Ini Bang Karni barang aslinya ini ada di Islamic Museum di Istanbul, Turki. Monggo, Koko Felix kan suka ke Turki, mampir ke sana. Jadi itu bahkan di kutipan sejarahnya itu jelas bahwa ini dulu Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menyerahkan bendera ini kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pada Khaybar ke-7. Jadi jelas sejarahnya. Jadi jelas ya kalau ada yang nonton di sini Pak aparat, jelas ini adalah Panji Rasulullah. Ini adalah bendera ormas terlarang Hizbut Tahrir, jelas ya. Jadi next time Pak aparat mohon kalau ngeliat-liat bendera kayak gini lagi, tolong dong ditindak gitu. Yang kedua Bang Karni,
Saya nggak banyak bicara, poinnya nggak banyak. Ideologi terlarang khilafah yang sudah sudah dilarang oleh Perpu nomor 2 kemarin itu dengan terang-terangan itu dipromosikan di acara tersebut. Jejak digitalnya banyak Bang Karni. Bisa dilihat foto-foto, spanduk, flyer bertuliskan besar-besar khilafah. Itu dipajang-pajang, orang berselfie ria, diviralkan di media sosial. Ini ideologi yang pernah terang-terangan ingin mengganti Pancasila sebagai falsafah negara. Ideologi yang terang-terangan mengatakan bahwa menolak undang-undang dan mengatakan undang-undang RI itu adalah hukum jahiliyah, hukum biadab. Ideologi yang terang-terang mengajarkan katanya nasionalisme itu tidak ada dalil, kata mereka. Itu kan sama aja mengatakan bahwa cinta tanah air itu bertentangan dengan hukum Islam. Ingin membenturkan agama dan negara. Ideologi yang berbahaya, yang akhirnya dengan berbagai macam pertimbangan pemerintah memutuskan untuk melarangnya. Maaf kalau saya menyinggung, tapi apa bedanya dengan komunis PKI? Jawabnya tidak ada. Sama-sama ideologi berbahaya, sama-sama ideologi terlarang. Kembali lagi pertanyaan saya, kemana aparat? Ini terus terang nih, Bang Karni, saya prihatin. Ini menurut saya ini udah bentuk menginjak-injak martabat hukum ini. Dan yang terakhir, pasca acara Bang Karni, buzzer-buzzer mereka, influencer mereka, itu di media sosial mereka kompak blasting. Blasting itu memviralkan di media sosial foto-foto dokumentasi gerakan 212 dengan narasi-narasi nuwun sewu ya, Bang Karni. Narasi-narasi yang hate speech, agitasi, dan hasutan anti pemerintah. Saya bukan corong pemerintah, cuman saya ngomong ini menjabarkan fakta. Contoh nih Bang Karni, ada diviralkan, wah Pak Jokowi, Pak Presiden RI tidak hadir di 212. Ini berarti Pak Presiden ini tidak peduli pada umat Islam. Nah ini kan, contoh-contoh ini kan. Atau ada satu video yang viral itu, ada satu ustadz yang diundang untuk orasi. Ustadz siapa namanya, nggak penting lah itu. Ini dia orasi, ini videonya viral nih. Orasi dia mencaci maki dengan nada menghina Menteri Agama. Lah iki nuwun sewu iki Bang Karni, ini apa? Iki maulid apa orasi politik? Cok. Jadi kesimpulannya, akhir kata, saya sulit melihat 212 ini, sulit bagi kita untuk melihat 212 ini. Maksud saya sulit bagi kita untuk tidak melihat 212 ini sebagai gerakan politik. Mendingan udah jelas-jelas aja ini gerakan, jangan bilang gerakan Islam, ini gerakan politik bernuansa Islam. Bahkan nih saran saya nih Bang Karni, ini buat bapak-bapak ini yang saya terhormat. Udah kenapa nggak bikin aja sih partai politik 212? Parpol Islam 212 kan jelas. Minimal mereka jujur gitu Bang Karni dengan motif mereka yang sebenarnya yaitu politik gitu. Ya kan? Daripada kayak sekarang umat dibuai dengan dalil jihad bela agama persatuan umat padahal tujuannya politik 2019. Sekian Bang Karni. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya minta Felix Xiao, penceramah. Perdana juga kalau nggak salah. Alhamdulillah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Wa qala Allah ta'ala fil kitabihil karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan karunia-Nya, atas inayah, atas iradahnya. Kita semua bisa hadir di sini. Alhamdulillah, saya didampingi oleh ustadz-ustadz saya, Ustadz Khotot sekaligus kakak kelas saya di IPB. Ada Mas Fadli Zun, ada
Ustadz Egy Sujana, pertama kali ketemu dengan Mas Rocky Gerung yang sudah saya baca banyak sekali tulisannya, dan juga teman-teman Ustadz Fahri Hamzah ya Masya Allah, ada Yai Marsudi dan teman-teman yang baru saya ketemu. Kalau sama Mas Permadi Arya ini beberapa kali mention saya di dunia media sosial. Nah, jadi di media sosial ini ganasnya luar biasa ya Masya Allah ya. Tapi saya jadi teringat omongannya Mas Tejo. Nah, kalau Mas Tejo ini juga saya sering dengar videonya, terutama ketika lagi ngobrol sama Cak Nun. Saya ingat bahwa Mas Tejo pernah bilang bahwa hidup ini semuanya acting ya. Bahkan kata Mas Tejo juga acting. Dan saya jadi yakin ganasnya Mas Permadi ini acting juga kayaknya ya. Nah, tak doain mudah-mudahan imanmu juga bukan acting ya. Nah gitu yang pertama. Kalau yang kedua, Mas Denny Siregar saya juga pernah lihat beberapa. Dan kalau sana Al-Quran mengatakan wamal hayatud dunya illa laibu wallahun, bahwa sesungguhnya dunia itu tidak lain merupakan tempat bermain-main dan tempat bersenda gurau gitu ya. Nah sekarang Anda sudah bisa ngeliat senda guraunya itu kayak apa dunia itu ya. Masya Allah, Alhamdulillah. Jadi yang pertama-tama saya pengen ngasih tahu dulu, saya datang ke sini, Alhamdulillah, karena memang mungkin TV One melihat saya sebagai penggiat media sosial juga ya. Bedanya bukan mungkin di sini. Kenapa? Penceramah. Ah ya penceramah ya. Di sini penceramah. Tapi kalau tadi yang di sana ngaku media sosial penggiat, kayaknya di sini followernya paling gede saya kayaknya. Begitu. Ah ya gitu. Itu tidak usah dipertanyakan lagi karena itu sudah berdasarkan data. Jadi kalau bicara tentang media sosial, saya pikir saya lebih berhak untuk kemudian mewakilkan orang-orang yang ada di media sosial dibandingkan yang lain yang telah lebih dulu berbicara tadi. Nah pertama-tama gini Bapak Ibu sekalian, Bang Karni, saya pengen memberitahu ada satu hal yang luput yang mungkin belum dijelaskan oleh pendahulu-pendahulu tadi. Yang pertama-tama adalah ini semua tidak pernah terjadi di Indonesia. Gerakan 212 ataupun kemudian reuni yang baru kita laksanakan kemarin, ataupun kejadian-kejadian yang mendahuluinya, ini belum pernah terjadi di Indonesia ke belakang, belum. Baru terjadi ini saja. Nah, kapan terjadinya? Ini mulai terjadi setelah ada penguasa baru yang muncul. Nah, jadi ketika ada satu penguasa baru yang muncul, ada sesuatu penguasa baru yang muncul, kemudian ada beberapa hal yang kemudian memaksakan ingin mensekularisasi Indonesia secara lebih jelas lagi. Memisahkan peran agama daripada kemudian kehidupan sosial. Artinya adalah apa? Agama ini seolah-olah tidak boleh mengambil peran di dalam kehidupan, walaupun ternyata kita lihat di Indonesia yang mayoritas adalah orang-orang Muslim. Contoh misalnya, ketika misalnya terjadi pilkada di Jakarta, ini kan ada satu hal yang sangat bertentangan. Indonesia mayoritas adalah Muslim. Kemudian mereka harus dipaksa seolah-olah kemudian menerima pemimpin yang dalam agama mereka melarang dengan jelas bahwa orang-orang Muslim itu dikuasai oleh orang-orang yang bukan Muslim. Itu sudah jelas sekali dituangkan di dalam Al-Quran, salah satunya yang kelak nanti akan diingat sebagai gerakan Al-Ma'idah 51 itu. Nah ini ada sebuah hal yang kemudian dipaksakan. Sabar Ustaz, Alhamdulillah. Saya belum selesai. Nah ada kemudian yang sudah dipaksakan di sini. Nah ketika ini kemudian terjadi, ada polarisasi. Dan kalau boleh dicek di Facebook saya sudah bilang dari awal bahwa ini kalau diteruskan akan jadi masalah yang sangat besar sekali. Lah kenapa? Seolah-olah ada pemaksaan ingin mensekularisasi Indonesia lebih dalam lagi daripada yang sudah pernah ada. Nah, dari situlah kemudian ketika ada gerakan-gerakan kaum muslimin yang akhirnya 411, 212, ini ada satu hal yang memang tidak pernah dirasakan. Saya masuk Islam tahun 2001. Jadi pada Bapak Ibu sekalian yang hadir di sini yang ada di rumah, saya masuk Islam 2001. 15 tahun, 16 tahun saya berada di 2002 saya masuk Islam. 15 tahun saya berada di dalam Islam, itu tidak pernah saya temukan ada satu common sense di antara kaum muslimin untuk satu gerakan. Nah, kenapa ini bisa muncul? Karena mereka mengatakan kami mendapatkan hidayah, kami mendapatkan pencerahan, kami mulai sadar dengan agama kami, tanggung jawab dengan agama kami sendiri, yang setiap hari kami ucapkan, yang setiap hari kami baca Al-Quran. Setelah kemudian kasus penistaan Al-Maidah 51 itu, mereka menjadi punya sebuah tanggung jawab yang lebih besar dalam agama mereka. Muncul satu gerakan. Nah, ketika muncul satu gerakan ini menjadi sebuah gerakan yang tidak bisa diabaikan oleh siapapun. Terlepas tadi ada usaha kemudian untuk mengkerdilkan gerakan ini dengan kata-kata seperti tadi, yang hadir di sana cuma puluhan ribu. Ada satu situs berita mengatakan dari polisi sendiri, itu polisi yang ditugaskan untuk menjaga aksi kemarin itu bukan aksi ya Ustaz ya, ngumpul, reuni, baik.
reuni dan maulid akbar. Itu yang ditugaskan 35.000. Lah kalau dikatakan orangnya 30.000 berarti siapa yang mengawal siapa kan gitu. Gitu kan ya. Artinya apakah kemudian polisi yang kemudian mengawal pesertanya ataukah pesertanya yang ngawal polisinya? Jangan-jangan karena polisinya lebih banyak. Nah sedangkan kejadian itu kan nggak ada. Oke, terlepas daripada kemudian aksi apapun yang kemudian mengkerdilkan, mereka harus kemudian memahami bahwa gerakan ini tidak bisa diabaikan. Buktinya seberapapun yang hadir itu jauh lebih besar daripada yang bisa dikumpulkan oleh partai politik manapun. Dan terutama yang bisa dikumpulkan sama aksi-aksi tandingan. Seperti misalnya tahun lalu ada aksi 4.12. Itu jauh lebih banyak kemudian aksi reuni ini. Nah ini tidak bisa diabaikan oleh siapapun. Apa yang bisa kita lihat dari sini? Yang kita bisa lihat dari sini adalah kalau aksi ini terus berjalan, ini faktanya, kalau aksi ini terus berjalan, maka ada yang takut dengan adanya aksi ini. Padahal aksi ini tadi tidak lain dan tidak bukan adalah sebuah kesadaran umat muslim peduli dengan agamanya sendiri. Mereka mulai sadar bahwa Al-Quran memerintahkan mereka soalan pemimpin misalnya. Al-Quran memerintahkan mereka dalam kehidupan ada aturan-aturannya. Setiap hari mereka baca ayat tentang riba misalnya. Lalu kemudian mereka membandingkan dengan kenyataan yang sekarang. Apakah kemudian apa yang diperintahkan di dalam Al-Quran ini sudah diterapkan pada hal yang sekarang? Mereka membandingkan dengan kemudian ayat-ayat yang lain. Karena agama Islam kan agama spesial. Dia tidak hanya kemudian urusan akhirat, tapi dia urusan dunia yang nanti akan berpengaruh di akhirat. Nah, ketika gerakan ini kemudian mulai menggulir dan kemudian mulai besar, ada yang khawatir. Lah kenapa khawatir? Tidak lain dan tidak bukan, pasti ada kepentingan dengan syahwat kekuasaannya. Dengan kata lain, kalau andaikan ini gerakan kemudian terus-menerus kemudian bergulir, semakin banyak orang-orang muslim yang sadar dengan agamanya sendiri dan mereka punya tanggung jawab dengan agamanya sendiri. Dengan kata lain, jualan-jualan yang sekarang digulirkan itu menjadi tidak laku. Nah, makanya dibuat narasi yang baru. Apa narasi yang barunya? Narasi yang barunya adalah radikalisme, intoleransi, anti Pancasila, anti NKRI. Yang diserang siapa? Karena mereka tidak bisa nyerang langsung kepada Islam, karena mereka nggak berani nyerang langsung kepada Islam. Yang diserang adalah para ulama-ulamanya. Yang diserang adalah kemudian tokoh-tokohnya, partai-partainya, kelompok-kelompoknya. Muncul kemudian serangan-serangan itu secara masif. Untuk apa? Untuk menjatuhkan wibawa Islam yang kemudian dibawa oleh orang-orangnya ini dan oleh kelompok-kelompoknya ini. Muncul kriminalisasi ulama. Yang tadi memunculkan rasa kemudian di mana letak keadilan. Ketika ada misalnya satu kasus A tadi, kemudian kenyataannya berbeda dan perlakuannya berbeda ketika kasus yang lain. Nah ini kemudian muncul banyak sekali kemudian hal-hal seperti tadi. Nah maka reuni 212 ini yang perlu kita jelaskan pertama adalah ini adalah sebuah pengingat bagi setiap orang muslim yang hadir di sana bahwa aksi ini diinisiasi oleh aksi 212 yang kemarin tahun lalu, bahwa ini adalah aksi bela ulama dan bela Islam. Bela kemudian agama mereka. Anda sebagai seorang muslim, apakah Anda tidak punya tanggung jawab terhadap agama Anda sendiri? Yang kemudian Anda bersyahadat dengan agama Anda sendiri itu. Lalu kemudian Anda biarkan kemudian agama ini kemudian diperolok oleh orang-orang yang lain. Kemudian dijadikan bahan kemudian cercaan oleh orang-orang yang lain. Kenapa kemudian setiap orang-orang muslim yang kemudian menyatakan tentang agamanya harus dikatakan tentang intoleransi? Padahal itu dijamin dalam hak-hak hukum tadi yang sudah disampaikan oleh Ustadz Egy tadi. Artinya adalah apa? Umat muslim ketika dia membaca Al-Quran, dia akan menemukan bahwa kenyataan yang sekarang ini tidak ideal. Ini harus kemudian ada sesuatu gerakan kemudian. Nah, makanya mereka datang dengan serta-merta. Karena sudah terpanggil oleh Al-Quran mereka, terpanggil oleh iman mereka. Tidak berdasarkan uang dan sebagainya seperti yang tadi disampaikan. Tadi saya ada catat beberapa, jadi wajar ya. Jadi kalau saya tuh pergi ke restoran itu, kadang-kadang ketika ada orang ditawarin menu tuh ada orang nanya begini, ini harganya yang paling murah berapa? Nah itu berarti sensitifnya duit. Lah kenapa? Bisa jadi duitnya nggak ada, bisa jadi kemudian dompetnya terbatas. Tapi kalau misalnya orang yang mikirnya enak dan nggak enak, biasanya milihnya begini, yang mana di sini yang paling spesial? Lah kalau misalnya Bang Denny tadi mengatakan bahwa ini dananya dari mana? Nggak mungkin dikumpulkan dengan dana dengan tidak ada dananya orang sebanyak itu. Kenapa? Karena memang bisa jadi cara berpikirnya seperti itu. Cara berpikirnya adalah kalau mengumpulkan massa harus ada uang. Mereka tidak terpikir ada opsi yang lain. Bahwa ada orang yang kemudian bahkan mengeluarkan uang di situ, bahkan mereka kemudian mengerahkan segala sesuatu yang mereka punya, dan mereka nggak segan-segan untuk membayarkan orang lain. Anda bisa tanya, dengan kemudian reuni 212 yang jumlahnya jutaan itu insya Allah, nah Anda boleh tanya seberapapun yang Anda mau banyak kumpulkan surveinya, coba tanya sama mereka duitnya mereka dari mana. Dan insya Allah Anda akan temukan bahwa mereka tidak ada sama sekali yang dibayar. Jadi kalau ada kemudian tudingan-tudingan, tuduhan-tuduhan, yang kita kemudian pertanyakan adalah, selama ini kemudian ada yang mengatakan toleransi. Selama ini kemudian ada yang mengatakan bahwa mereka paling Pancasilais, paling kemudian NKRI. Tapi mereka tidak siap ketika menghadapi ada umat muslim yang bersatu. Lah kenapa? Karena ada sesuatu yang kemudian terjadi pada mereka yang
akan berefek dengan kemudian kumpul-kumpul seperti ini. Atau reuni tadi 212. Oke, menjawab yang lain. Tentang bendera Hizbut Tahrir yang tadi dikatakan. Jadi saya tuh kadang-kadang gini ya, orang panik itu ya. Kalau andaikan mereka tuh nggak punya apapun yang digapai, kalau orang mau tenggelam itu ya jeram yang ngambang aja mereka ambil. Lah kenapa? Jadi gini, saya tuh selalu diajarkan sama ustadz-ustadz saya kalau ngomong tuh pakai data. Gitu kan ya. Nah data yang tadi disampaikan itu ada data, tapi datanya fatal. Lah kenapa datanya fatal? Saya ke Topkapi itu lebih dari 15 kali. Lebih 15 kali. Topkapi, Museum Topkapi. Dan saya nggak tahu kalau Mas Permadi tadi yang diklaim Abu Janda ya. Berarti bapaknya janda ya. Oh, gitu ya, Masya Allah. Alhamdulillah. Nah, jadi nggak tahu dia sudah pernah ke sana atau belum. Itu yang pertama. Dan tidak ada satupun kemudian bendera Rasulullah yang dipajang di Topkapi. Tidak ada. Saya 15 kali ke sana. Dan saya pikir mudah-mudahan ini bukan bagian daripada kesombongan. Nggak ada yang lebih tahu di Indonesia tentang Utsmani daripada saya, insya Allah. Dan bendera yang tadi disampaikan itu bukan bendera Rasulullah. Itu bendera Utsmani. Makanya berarti itu adalah sebuah kebohongan publik yang kemudian tadi. Bahkan ini adalah, boleh ngasih. Loh, sebentar Mas, sebentar, tunggu dulu. Katanya tadi nggak boleh ngomong dulu. Piye toh? Gitu kan ya. Baik, jadi artinya ini adalah kemudian sebuah hal pembohongan yang kemudian sebuah penggiringan opini. Bahkan inilah hate speech yang sebenarnya. Lah kenapa? Dari tadi kalau misalnya difahami dan didengarkan, inilah ucapan-ucapan provokasi tadi. Gitu kan ya. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, bendera yang tadi diklaim sebagai bendera Hizbut Tahrir itu adalah bendera Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadisnya jelas. Anibni Abbas, royatu Sallallahu Alaihi Wasallam saudah, waliwa'uhu abyad. Saya nggak usah artiin ya, insya Allah ya. Oh, artiin, baik. Baik, terima kasih. Sesungguhnya bendera Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu warnanya putih dan panjinya berwarna hitam. Artinya sudah jelas sekali ada warna putih dan ada warna hitam di situ. Dalam kemudian hadis yang lain dikatakan maktubun alaih la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bahwa sesungguhnya tertulis di dalamnya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalimat yang antum-antum itu semua hidup dengan itu. Kalimat yang antum-antum semua ingin mati dengan itu. Dan kalimat yang antum-antum semua pengen hidup lagi dengan itu. Betul atau tidak? Alhamdulillah kalau masih iya. Nah artinya itu bukan bendera Hizbut Tahrir. Itu adalah benderanya Rasulullah, benderanya umat Islam. Andaikan mau dipakai oleh Hizbut Tahrir itu adalah suka-suka dia. Mau dipakai oleh mas-mas di sini juga boleh juga, nggak ada masalah. Lah kenapa? Karena itu benderanya Rasulullah. Semua umat muslim berhak untuk memakai itu. Lah bagaimana mungkin? Akan sangat lucu sekali bagaimana mungkin ada orang muslim yang anti dengan syahadatnya sendiri. Atau jangan-jangan dia nggak paham bahwa itu adalah syahadatain. Ini. Oh sebentar, saya belum selesai. Saya belum selesai. Sebentar, saya belum selesai. Penggiringan opini. Paham. Muslim. Sabar. Ya, Ustaz lagi ada ya. Kalau saya woles dan santai, alhamdulillah. Iya makanya memang begitulah kira-kira. Ya nggak apa-apa. Itu memang itulah enaknya di Indonesia. Indonesia itu orang-orang nyenengke, lucu-lucu, alhamdulillah ya. Jadi DE lucu nggak apa-apa. Jadi artinya ini adalah kemudian bendera yang kemudian bertuliskan kalimat syahadatain. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini adalah kemudian kalimat yang kemudian senantiasa dibanggakan oleh orang muslim. Nah inilah kemudian dalil-dalil yang paling mendekati dengan bendera Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bicara tadi dengan bendera Utsmani, banyak bendera Utsmani. Saya coba lihat nanti sana, kalau bendera Utsmani biasa ada kalimat Inna fatahna laka fatham mubina yang kemudian dijadikan sebagai bagian daripada bendera mereka. Oke, yang terakhir teman-teman sekalian, yang pengen saya sampaikan. Pertama-tama kalau kita mau konstruktif, kalau kita mau benar-benar berpikir untuk bangsa ini, berpikir untuk Indonesia yang sama-sama kita cintai ini, dakwah itu tidak mungkin dilakukan kalau kita nggak mencintai Indonesia. Andaikan umat Islam tidak mencintai Indonesia, maka Indonesia tidak akan merdeka. Dan kita perlu ingatkan pada semua pihak bahwa Indonesia ini merdeka, saham terbesarnya adalah umat muslim. Dan umat muslim ini adalah orang yang akan pertama kali berdiri ketika melihat kezoliman di depan mata mereka. Dan kalau misalnya teman-teman lihat ketika Islam kemudian menginspirasi para pejuang-pejuang kemerdekaan, kemudian untuk berdiri kemudian untuk melawan penjajahan yang terjadi di Indonesia, maka penjajah pasti tidak suka. Penjajah akan mendiskreditkan gerakan-gerakan ini. Dikatakan gerakan inilah, gerakan itulah, gerakan yang sebagainya. Nah, pertanyaan saya, kalau seandainya ada persatuan umat
yang Masya Allah kalau antum datang ke sana, kita tidak usah berbicara tentang wasilah-wasilah hidayah yang dihantarkan lewat 212 itu. Tapi kalau seandainya Anda datang ke sana, Anda akan merasakan keharuan yang sangat luar biasa. Persatuan yang sangat hebat sekali. Artinya kalau ada yang nggak suka, jangan-jangan Anda ini bermental penjajah. Lalu kemudian yang terakhir banget. Sorry Bang Karni. Kan saya kan baru sekali. Baik, lalu yang terakhir. Kita bicara tentang konstruktif. Saya ini pembelajar. Artinya kalau kita ini semua adalah pembelajar, maka kita belajar untuk mencari kesalahan kita sendiri sebenarnya apa. Rasulullah ketika berdakwah ditolak, beliau kemudian menyalahkan dirinya sendiri. Bahwa sebenarnya apa salah saya? Apa kemudian yang menyebabkan kekurangan daripada usaha saya dalam berdakwah? Kita pun sama. Kita adalah pembelajar yang mencari kesalahan dalam diri kita sendiri. Walaupun kemudian kita menemukan kesalahan itu ada di pihak yang lain, tapi kita tidak gunakan kecuali untuk memberikan kebenaran bagi diri kita sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, kita sadari ada sesuatu hal yang memang terjadi di negeri ini. Polarisasi terjadi. Ada kemudian pecah belah di antara umat di negeri ini. Walaupun kemudian kemarin 212 bersatu tidak semuanya, tapi ini adalah momen persatuan. Kita tidak bisa pungkiri itu semua. Maka saya hadir di situ, karena itu adalah bagian daripada momen persatuan. Karena dalam kemudian kondisi pecah belah seperti ini, tidak ada yang lebih baik yang kita lakukan kecuali kita bersatu dan kemudian mendatangi tempat-tempat yang ada kemudian persatuan seperti itu. Dan saya sadar kemana-mana saya ditolak gitu kan ya, ada beberapa tempat yang kemudian mengusir, menolak saya. Tapi saya yakin yang diusir itu bukan keinginan kita untuk bersatu. Bukan keinginan kita untuk kemudian mencari solusi yang terbaik bagi negeri ini. Dan bagi kami orang-orang muslim, kami meyakini bahwa solusi yang diberikan terbaik itu sudah pasti datang daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita meyakini itu dengan seyakin-yakinnya, dan kemudian itu sudah terbukti selama 1300 tahun lewat kemudian yang dikatakan khilafah tadi. Yang dikatakan ideologi terlarang tadi. Terlarang dari mananya? Kalau Anda mengatakan khilafah adalah ideologi terlarang, berarti Anda harus menghapuskan kemudian orang-orang yang membaca ketika taraweh kepada Khalifah Abu Bakar, Khalifah Umar, Khalifah Utsman, Khalifah Ali. Mereka adalah khalifah-khalifah. Dan khilafah adalah apa? Khilafah adalah prinsip pengelolaan alam semesta yang diamanakan Allah kepada manusia. Berarti ketika Bang Permadi misalnya jadi seorang bapak yang baik, jadi seorang kemudian ayah yang mengajari anak-anaknya dengan baik, belajar dengan baik pada istrinya, dia sudah menjadi khalifah yang menerapkan prinsip-prinsip khilafah. Tapi dalam konteks rumah tangga, ada dalam konteks-konteks yang lebih besar, ini adalah kemudian khilafah. Bagaimana kemudian dikatakan bahwa khilafah ini adalah ideologi terlarang, apalagi sampai kemudian dibandingkan, lalu kemudian dibenturkan dengan Pancasila. Dan semua sudah sepakat saya pikir, bahwa Pancasila dijiwai oleh nilai-nilai Islam. Tadi sudah disampaikan oleh Bang Egy, kita sudah sepakat. Artinya adalah apa? Artinya adalah jangan sampai kemudian kita ini kalau mau mencari solusi kemudian menjelek-jelekkan yang lain. Senantiasa memprovokasi yang lain. Ini bukan sesuatu yang baik insya Allah. Baik. Kita menginginkan kebaikan dan mudah-mudahan kebaikan itu ada pada hari ini. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Boleh. Ini sebentar aja Bang Karni, nggak lama. Iya. Cuman mau ini nanggepin ini soalnya tadi ada narasi. Nah ini yang saya maksud nih Bang Karni. Ini ada narasi berbahaya. Kalau saya kritik benderanya dibilang anti lafadz la ilaha illallah. Ini narasi yang berbahaya ini. Saya ini terkenal Bang Karni karena saya nih lagi rame ISIS 2014. Saya orang yang berani ngece, ngolok-ngolok ISIS. Tahu saya dibilang apa Bang Karni? Dibilang anti Islam. Ini yang berbahaya. Justru jadi nuwun sewu Kofelik ya. Kalau Kofelik bilang ini hate speech, ini juga hate speech. Bilang saya kritik bendera kok dibilang saya anti sama la ilaha illallah, itu kan udah jauh sekali itu. Terus soal itu tadi dalil ya nuwun sewu, aku nggak mau karena saya bukan ustadz seperti Koko Felix ini. Jadi kalau Koko Felix patokannya dalil hadis mengenai bendera ini, nuwun sewu ya Pak Alkotot bentar. Yang saya tahu sebagai saya seorang muslim, hadis itu baru ada 200 tahun setelah Rasulullah wafat. Banyak yang doif, banyak yang palsu juga. Jadi nuwun sewu kalau misalnya itu nggak bisa dijadiin pegangan, tapi saya nggak mau ke situ ya Pak Akotot ya. Saya nggak mau tahu ya nggak usah ngomong. Lah makanya saya nggak mau bahas itu. Yang saya pengen bahas adalah logika, kita pakai logika falasi nih kayak gini ya. Ini logika falasi sebenarnya. Ini cacat logika. Kenapa saya bilang kayak gitu? Kalau memang pengen la ilaha illallah, kan bisa warna kuning. Kan bisa warna hijau. Kenapa harus warna hitam? Tahun ya depan kita kasih warna-warni Mas. Sama seperti sekarang gini, misalnya ada orang ngibarin bendera Palu Arit. Terus bilang ini bendera PKI. Terus dia bilang apa? Oh ini bukan bendera PKI, ini bendera komunis. Nah kan sama kayak gitu logikanya kan. Jadi kan bisa sebenarnya. Sekarang jelas-jelas ini bendera Hizbut Tahrir. Kalau memang mau hitam,
Kenapa nggak sekalian aja bendera ISIS dipakai? Iya kan? Pak Karni, saya Nuhun boleh. sewu ya. Sama ini, Ya, biarin aku penutupan nggak lama kok. Pak Alkotot, sama yang terakhir, Koko Felix ini menekankan soal persatuan umat. Persatuan umat di mana bisa terjadi persatuan umat ketika umat lain merasa sangsaka merah putih dinistakan. Gimana bisa ada persatuan umat? Bener memang Koko Felix bilang ada terpolarisasi, bangsa ini udah kepecah jadi dua. Satu yang sakit hatinya ngelihat ini, sama satu yang bangga mengibarkan ini. Udah gitu aja, terima kasih. Assalamualaikum. Kita rehat dulu pemirsa. Selamat datang Bung Ahmad Dhani. Ahmad Dhani dulu. Udah datang saya suruh ngomong langsung. Aduh. Iya. Sebagai ngikutin kan di rumah tadi. Pembicaraan ini? Yes. Sedikit-sedikit. Di mobil? Di mobil enggak, tapi ya dari WA Group beberapa sempat dengar gitu. Iya, persoalannya apa tujuannya, apa motifnya, motif politik atau tidak. Kemudian ya sampai ke tadi debatnya sampai ke anggarannya ini dari mana. Ya. Iya. Kalau saya kan salah satu bukan alumnus sebenarnya. Saya kan tahun lalu kan nggak sempat ikut karena saya ikut 212-nya di Mako Brimob. Jadi nggak ikut merasakan. Jadi tidak ikut merasakan bagaimana bahagianya karena menurut beberapa alumnus itu rasa bahagianya itu tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Saya pun pernah merasakan kebahagiaan itu di 411 sebelumnya. Dan saya sering mendengar apa yang disebut itu umat Islam itu bersaudara. Tapi saya belum pernah merasakan sampai akhirnya saya ikut 411 atau ikut terlibat dalam 212 ini gitu loh. Jadi benar sekali rasa-rasanya itu umat Islam itu bersaudara. Persaudaraan dalam menjaga keutuhan NKRI. Jadi buat saya 212 ini adalah sebuah gerakan perubahan. Sering kita dengar yang tidak ada yang pasti di dunia ini kecuali perubahan. Kita harus memaknainya bahwa 212 ini adalah sebuah fakta yang akan menjadi fakta sejarah bahwa telah lahir seorang imam besar yang bernama Habib Rizik yang punya andil besar dalam sejarah adanya sebuah reaksi 212 dan kemungkinan akan terus bergulir tidak hanya di 2017, mungkin 2018 dan ini buat saya Pak Karni adalah sebuah fakta kenyataan sejarah yang tidak bisa dipungkiri bahwa dulu misalnya tahun 1945 adalah Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari yang namanya harum sampai sekarang karena 10 November sebuah gerakan juga. Dan sekarang kita nggak bisa memungkiri ada sebuah gerakan yang besar juga. Bahkan gerakan ini mendunia yang disebut gerakan 212, aksi 212, itu dunia mengakui. Jadi itu sebuah fakta sejarah yang kita tidak bisa nihilkan begitu saja peran dari Imam Besar 212, Habib Rizik, bahwa gerakan ini adalah gerakan yang sudah terlanjur menjadi besar. Mau menjadi politik atau tidak politik, itu udah nggak terlalu penting lagi gitu. Karena apapun sudah terjadi, 212, ada pro dan kontra itu wajar saja. Kita harus memaknainya juga dengan santai-santai saja. Yang jelas
saya yang ada hadir kemarin di 2017, 2017, saya ikut merasakan yang namanya kebahagiaan itu. Dan kebahagiaan itu dirasakan semua oleh orang-orang yang datang di Monas itu. Mereka pasti akan ingin kembali lagi di tahun depan. Karena ada rasa kebahagiaan itu, ya mungkin tidak bisa dibandingkan dengan haji atau umroh ya. Tapi ini mirip seperti itu menurut orang-orang ya. Bahkan kalau kita lihat Monas itu kan jumlahnya lebih besar daripada haji. Haji berapa? 300.000 ya Pak? Iya, haji 3 juta. Ini juga mirip-mirip, hampir sama. Dan ini adalah hanya orang Indonesia, bukan dunia. Disitulah hebatnya 212, dan menurut saya ini adalah sebuah fakta sejarah yang harus kita terima dengan sukacita, juga dengan lapang dada untuk mereka-mereka yang tidak bisa membuat sebuah aksi massa sebesar itu. Terima aja dengan lapang dada, nggak perlu dinyinyirin, juga nggak perlu dianggap politik. Kalaupun dianggap politik juga nggak ada masalah, karena toh juga tidak melanggar undang-undang, juga tidak melanggar konstitusi. Apapun itu, hal ini sudah terlanjur menjadi sebuah sejarah, dan saya yakin di kemudian hari, apalagi di 2018, saya yakin sekali jumlah yang hadir akan lebih besar. Karena saya masuk bagian dari kepanitiaan ya Pak Khatot ya. Kalau kemarin kan saya belum. Iya, nanti tahun depan saya akan masuk jadi seksi acara. Jadi saya yakin akan menjadi lebih besar. Terima kasih Pak. Pemirsa, kita masih bersama Indonesia Lawyers Club. Sekarang giliran Pak Komarudin Watubun, DPR, fraksi PDI. Terima kasih Bang Kardi. Sudah larut malam hampir saya. Oh di Papua. Sebelum saya sampaikan pendapat saya, pikiran saya tentang pertanyaan apakah perlu 212 itu atau tidak, ada SMS dari Papua Pak, untuk Bang Kardi. Untuk saya. Tentang bendera hitam tadi itu, kebetulan di sana orang tidak mengerti apakah itu bendera Nabi atau bendera negara atau bendera ormas tertentu yang sekarang terlarang, tapi mereka melihat sebagai sesuatu yang tidak lazim dilakukan di Indonesia. Ini merah putih di bawah, ada bendera yang lebih tinggi dari. Pertanyaan begini, kami pakai baju yang bergambar bintang kejora saja, polisi tentara dikerahkan untuk menangkap. Kok bendera partai, organisasi terlarang yang dikibarkan di atas merah putih, kok polisi tentara diam saja? Itu pertanyaannya. Ini kebetulan pasti polisi tentara nonton saya, tolong ini didengar. Dan kata mereka ini separatis, lebih jahat dari separatis. Masa di depan istana negara bendera merah putih di bawah, lalu bendera organisasi terlarang versi mereka di sana. Walaupun tadi Pak Ustadz bilang bukan bendera. Ya jangan dibunyiin lagi. Iya, bukan dibunyiin, saya sampaikan aspirasi resmi. Ya, kebetulan saya ini minoritas di tengah bapak-bapak ini, jadi harus saya sampaikan dalam semangat merah putih. Tentang perlu atau tidaknya 212, ya tergantung kacamata siapa yang melihat. Walaupun tadi Pak Ustadz Khatat menyampaikan hal penting yang dilakukan 212 itu adalah pertama Maulud Nabi, kedua sholat subuh bersama. Tapi dari penyampaian tadi tidak ada unsur politisnya. Tapi yang disampaikan oleh Bang Egy jelas perjuangan ideologi di sana. Itu jelas. Saya lebih suka penyampaian yang jujur dari Bang Egy tadi, itu lebih fair, ya. Saya kebetulan orang dari timur itu ya dia suka ya suka, tidak ya tidak. Tidak banyak
basa-basinya. Jadi saya lebih suka Bang Edi, Bang Egy hebat ya. Lanjutkan saja, kalau bilang perjuangan ideologi ya perjuangan ideologi. Tidak perlu, karena acara itu seluruh dunia nonton. Baik di televisi, baik lewat orang kirim lewat foto-foto seperti ini kan disampaikan. Jadi tidak ada yang tertutup di sana. Acara yang tadinya katanya tidak ada unsur politis itu, lebih ramai lagi ketika ada politisi-politisi yang sudah kehilangan, ada yang sudah kehilangan legitimasi dari rakyat, menggunakan mimbar itu menjadi mimbar politiknya. Jadi Pak Ustadz tadi mungkin benar, tapi harus hati-hati juga, karena di tengah kebenaran itu ada juga pihak-pihak yang menggunakan. Yang dengan segala hormat saya, lebih ramai lagi ketika pimpinan DPR yang sahabat saya, Bang Fahri sama Bang Fadli, ada di tengah-tengah memimpin sidang di situ, di Monas itu. Tadi Bang Fadli selalu menyampaikan soal intelektual, soal etika. Saya kira intelektual itu kita bicara tentang nilai, tentang etika, tentang norma. Bapak berdua ini ya saya setuju. Kalau Pak Fahri ya dengan segala hormat mungkin sudah kehilangan legitimasi, jadi wajar kalau cari mimbar di luar itu. Tapi kalau Bang Fadli rasanya pimpinan DPR fraksi jelas di sana, secara etika ya sampaikan resmi lewat lembaga terhormat itu. Jadi ini penilaian saya, boleh dijawab sebentar. Itu yang menurut saya juga sangat menyesal. Sudah ada lembaga resmi, punya organisasi resmi, tapi masih menggunakan jalur di luar organisasi resmi itu. Jadi Bang Kardi, saya karena ini pasti saya melihat dari kacamata politik. Gerakan ini jelas tujuannya. Saya tidak mau kita jangan seperti bangsa yang pelupa itu, mudah lupa itu. Baru beberapa waktu lalu kita menyaksikan bagaimana gerakan itu tujuannya untuk Gubernur DKI Jakarta. Dan tujuan itu tercapai. Bisa Ahok masuk penjara, kemudian kalah dan masuk penjara, dan itu bisa tercapai. Saya pikir gerakan ini supaya lebih fair itu bisa tetap dijaga untuk bukan mengkritik atau mengkritisi satu pihak atau kelompok tertentu, tapi dia harus tegak lurus untuk membela keadilan dan kebenaran. Katakan begini, ketika Pak Anies dan wakilnya ini ke depan tidak berhasil, gerakan ini juga turun di jalan dan menurunkan mereka. Itu baru bilang gerakan yang benar, yang fair untuk keadilan dan kebenaran itu. Nah, kalau saya perhatikan dari penjelasan tadi, ini ada perjuangan yang jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Jangka pendeknya apa? Pemilu pilkada langsung 2018 yang akan diselenggarakan nanti tahun depan ini. Karena berhasil kemarin di DKI, ini dicoba untuk beberapa provinsi-provinsi, terutama DKI, Jawa Barat dekat sini, dan Jawa Tengah, Jawa Timur, dan seterusnya. Kemudian yang kedua, itu untuk pemilihan legislatif dan presiden 2019. Dan yang tinggi dari itu adalah pertarungan ideologi. Tapi dalam kesempatan ini saya mau sampaikan untuk Bang Egy, bahwa tadi disampaikan soal Piagam Jakarta. Piagam Jakarta itu kita pelajari juga sejarah bagaimana tokoh-tokoh kita dengan jiwa besar menerima Pancasila menjadi dasar negara. Mestinya itu sudah final. Jadi ketika Bapak memperjuangkan lagi Piagam Jakarta, kita mundur ke belakang, dan terus terang saya mau sampaikan, daerah-daerah Indonesia Timur itu pertama yang akan keluar dari Republik Indonesia kalau itu Bapak mau perjuangkan. Maluku, Papua, NTT itu sudah pasti.
Jadi saya kira kita belajar dari kebesaran jiwa dan hati para pejuang kita dari pendiri bangsa ini untuk Pancasila itu sudahlah final untuk menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi ketika Anda bicara tentang komitmen terhadap negara kesatuan, mari kita jaga, kita rawat Pancasila itu supaya menjadi alat perekat. Ukuran setia kepada negara, Pancasila itu menjadi ukuran kita. Ketika itu digoncang, maka kita akan tercerai-berai. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Terima kasih. Terima kasih Pak Komarudin. Sekarang Pak Rocky Gerung. Oke. Iya, terima kasih. Apa soalnya ya, Pak Kar? Udah panjang sekali soalnya. Udah dari apa tujuannya ini, tapi udah merembet ke khilafah. Mungkin saya kasih pertanyaan buat Mas Rocky Gerung ya. Nekat ya? Iya, perlukah 212 itu dikritik? Nah, perlukah dikritik? Bukan perlu ada, tapi perlukah dikritik? Oke, perlukah pertanyaan itu diajukan? Saudara-saudara, saya ikuti separuh tadi karena saya terlambat, tapi sepertinya ada banyak racun di tubuh Republik ini. Dan racunnya itu justru karena obatnya kebanyakan. Kalau ke dokter, dokter akan bilang begini, hentikan dulu deh semua obat, detox itu. Supaya tubuh revitalisasi, tubuh bisa mengatur dirinya sendiri. Nah, kalau kita detox hari ini, saya nggak mau pergi pada dalil-dalil agama, saya mau balik pada ayat konstitusi, bukan ayat suci itu. Karena peristiwa di Monas itu adalah peristiwa yang menyangkut cara kita bernegara. Jadi urusannya dengan konstitusi itu. Yang diperlihatkan di dalam sosial media adalah kecemasan terhadap jumlah itu. Jadi psikologinya sebetulnya adalah ada sebagian orang yang cemas dengan hadirnya sejumlah massa di Monas. Buat saya, apa gunanya omong jumlah? Toh faktanya adalah telah terjadi perubahan dari soal kuantitas pergi pada soal kualitas. Yang berkumpul di situ kemarin terus terang adalah soal kualitas. Dari segi disiplin, dari segi menjaga ketertiban. Kenapa itu dicemaskan? Kalau kita bongkar psikologinya, cemas karena seolah-olah di belakang kualitas itu ada memori kolektif yang hendak diucapkan ulang, yaitu Piagam Jakarta. Yang tadi akhirnya jadi pokok perkara. Reuni itu adalah recollecting the past itu. Jadi kalau dibilang reuni terhadap setahun lalu, tentu bukan. Reuni ke 22 Juni 1945. Karena idenya ada di situ tuh. Jadi istilah reuni adalah istilah yang tepat dipakai di situ. Kendati hendak diselundupkan dengan segala macam peristilahan. Tetapi beberapa orang menyebut itu bahwa yang ada soal kalau kenangan terhadap sejarah itu dikembalikan ke sini. Kita jujur mengatakan atau harus mengatakan bahwa negeri ini pernah punya obsesi dengan negara Islam. Sebutkan itu sebagai fakta tuh. Tetapi batas dari obsesi itu adalah konstitusi. Kita tidak memilih kedaulatan Tuhan. Apakah Tuhan berdaulat di NKRI? Tidak. Karena kita memilih kedaulatan rakyat. Final itu. Tetapi memori kita sebagai manusia budaya tidak mungkin dihentikan dengan dalil konstitusi itu tok. Jadi segala sesuatu yang pernah
berguna dan dinikmati di masa lalu, dia berubah jadi fantasi. Reuni itu adalah fantasizing the past. Mengingat kembali yang lama. Bisa nggak itu diwujudkan? Oh, itu soal pertandingan politik. Lain lagi soalnya tuh. Ada 30 kali lipat ada di Monas. Tetapi kecerdasan politik, siasat politik tidak ditemukan, itu tetap sebagai fantasi itu. 2 orang ada di Monas dan berhasil untuk mengubah fantasi itu jadi kekuatan politik, ya berubahlah negara ini. Problemnya adalah bisa nggak negara ini berubah? Bisa. Lo konstitusi bilang untuk mengubah diri saya ada syarat-syaratnya tuh. Jadi jangan kita terlalu normatif menganggap bahwa itu berbahaya. Lo konstitusi itu bisa diubah, dasar negara bisa diubah. Secara formal begitu, itu gunanya ada amandemen itu. Jadi kita pisahkan dulu psikologi kecemasan kita dengan fakta politik itu. Nah, sekali lagi, setiap orang boleh punya fantasi ke masa lalu. Bahwa negara ini saya fantasikan untuk jadi negara Islam tuh. Ya udah, itu fantasi. Ada yang berfantasi negara ini ingin saya rubah jadi kerajaan. Ada. Kan dulu dalam pembicaraan di konstitusi ada ide untuk menjadikan Indonesia kerajaan. Nggak ada soal, karena itu fantasi. Fantasi orang menjadi raja dengan cara naik kereta kencana. Itu fantasi. Nggak ada soal kan? Jadi kita terlalu norak dengan soal-soal yang fantasizing semacam itu. Nah, yang berikut adalah apa sebetulnya yang terjadi sehingga kita sibuk dengan fantasizing. Yang pertama, soal yang ada di depan kita seharusnya ada semacam public address dari presiden. Supaya tidak ada percekcokan di publik. Dalil presiden apa tentang konsep bernegara. Tapi kita nggak dengar itu. Jadi tidak ada semacam edukasi dari negara tentang soal yang sedang diam-diam ditakutkan oleh masyarakat. Akibatnya seluruh peristilahan publik dilecehkan dengan tuduhan-tuduhan ideologis. Kalau saya bilang saya seorang liberal, orang akan bilang Anda nggak bertuhan ya. Lo istilah liberal itu nggak ada urusan dengan bertuhan tidak bertuhan. Kalau saya bilang saya seorang sekuler, berarti Anda ateis. Seorang sekuler adalah orang yang bisa sangat bertuhan karena dia bisa bedain antara niat masuk surga dan berbuat baik di dunia itu. Tapi karena pembicaraan itu selalu diarahkan untuk soal-soal yang penuh sentimen, maka argumen untuk menghasilkan percakapan publik tidak terjadi. Jadi kalau saya rumuskan bahwa ruang politik kita yang kita sebut bebas itu sebetulnya isinya adalah transaksi jangka pendek antara dendam dengan dendam itu. Presiden menonton itu dan tidak mengucapkan satu kalimat pun untuk meneduhkan keadaan. Saya bayangin misalnya kalau di Monas ada spanduk kecil aja. Bunyinya misalnya 2019 Jokowi Habib Rizik. Nggak ada nih ribut-ribut. Karena fungsional kan. Jadi supaya kita tahu bahwa keadaan ini justru diam-diam dinikmati oleh pemain politik. Karena ini soal statistik pemilu nanti. Itu soalnya. Nah, ribut di media massa, ribut di dalam pertengkaran. Dan akhirnya orang masuk di dalam duel kesolehan. Lebih soleh siapa? Yang ada di Monas atau yang tidak ada di Monas? Itu ajaib. Jadi saudara-saudara, Pak Karni, problem kita adalah ada furniture negara yang retak. Dan itu nggak bisa dilem dengan Aika Aibon. Kecuali mebel itu bisa dilem dengan Aika Aibon. Tapi negara ini bukan pabrik mebel. Ada institusi-institusi negara yang mengalami keretakan awal. Dan presiden, kepala negara harus merekat itu bukan dengan Aika Aibon, tapi dengan konstitusi. Berarti harus ada pemahaman yang mendalam tentang fungsi konstitusi dalam merekat persatuan dan kesatuan ini. Jadi sekali lagi
kita ingin itu ada minggu-minggu depan. Artinya saya butuh seorang yang punya keahlian statementship dan bukan sekedar craftsmanship itu. Seorang yang paham tentang cara merekat furniture negara dan bukan sekedar merekat mebel yang rusak. Terima kasih. Pemirsa, Allah itu satu dan menyukai persatuan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, riwayat Muslim. Kita rehat sejenak.